Pesta kenaikan jabatan suamiku menjadi direktur. Ibu mertuaku menghina ibuku sebagai orang kampung yang mempermalukan putranya. Ibuku tertegun selama 5 detik, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga suamiku panik dan berlutut memohon ampun. Hari itu adalah pesta perayaan untuk suamiku, Bagus Wijoyo, yang baru saja diangkat menjadi direktur cabang di sebuah grup perusahaan besar. Sebuah pesta yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, tetapi justru menjadi momen yang menempatkan keluargaku dan keluarga suamiku di dua sisi kehormatan yang berseberangan. Hotel tempat pesta diadakan terletak tepat di jantung kota Jakarta. Lampu kristal berkilauan, meja-meja ditutupi taplak putih bersih, dan di setiap meja sudah tersedia anggur impor serta bunga segar. Tamu undangan sangat ramai, mulai dari mitra bisnis, bawahan suamiku, hingga kerabat dari kedua belah pihak, semuanya berpakaian rapi. Para pria mengenakan setelan jas yang licin, sementara para wanita mengenakan gaun malam yang mewah dengan riasan yang sempurna. Aku mengenakan gaun berwarna krem yang anggun, berusaha mempertahankan senyum di bibir meskipun hatiku berdebar kencang. Sementara itu, ibuku, Ibu Lestari, memilih mengenakan setelan kebaya berwarna biru muda, model tradisional yang tidak neko-neko. Sebelum berangkat, ibu berkata padaku, "Ibu pakai ini saja ya, nak, biar tidak terlalu mencolok." Aku menatap ibu dengan rasa haru. Tangannya yang memegang tas sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ini adalah pertama kalinya beliau memasuki ruangan semewah ini. Sejak aku kecil, ibu terbiasa dengan toko, gudang, dan pertemuan bisnis yang sederhana. Pesta megah seperti ini tidak pernah menjadi perhatiannya. Sangat kontras, ibu mertuaku, Ibu Ratna, muncul bak seorang ratu. Beliau mengenakan gaun merah menyala, kalung besar yang berkilauan, dan kemanapun ia melangkah, tawanya selalu terdengar paling keras. Beliau terus-menerus memperkenalkan, putraku ini sejak kecil sudah luar biasa. Tentu saja, berkat didikan ibunya makanya bisa sesukses sekarang. Terdengar seperti kebanggaan yang wajar, tetapi cara bicaranya membuatku merasa seolah semua jasa adalah miliknya, sementara orang lain hanya bayang-bayang. Ketika MC mempersilakan kedua keluarga naik ke atas panggung untuk foto bersama, aku menggandeng tangan ibu. Ibu sedikit canggung karena sorotan lampu langsung mengenai wajahnya. Aku berniat berdiri di sampingnya agar ia merasa lebih nyaman, tetapi tiba-tiba aku mendengar suara ibu mertuaku. Tidak keras, tidak pelan, tetapi cukup untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Besan kok pakaiannya begitu, bikin malu direktur baru saja." Aku tertegun. Kalimat itu terasa seperti tamparan di depan umum. Ibuku berhenti melangkah di tengah panggung. Kedua tangannya mencengkeram ujung kebayanya. Aku bisa melihat dengan jelas ujung jari ibuku memutih karena menahan diri. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Tidak percaya beliau bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Tapi beliau belum berhenti. Beliau menoleh ke beberapa tamu di meja depan dan tersenyum sinis. "Maklum, besan saya dari desa, bisnisnya kecil-kecilan saja, tidak mengerti etiket kota besar, mohon dimaklumi ya." Suaranya terdengar ringan seolah bercanda, tetapi setiap katanya tajam menusuk. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik. Samar-samar aku mendengar beberapa gumaman. "Oh, besannya dari desa, ya, pantas, kelihatannya sederhana sekali." Aku menoleh ke arah suamiku. Bagus berdiri di sampingku, wajahnya sedikit pucat, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak membela, tidak menghentikan ibunya, hanya diam seolah yang sedang dihina bukanlah ibu mertuanya sendiri. Pada saat itu, aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Aku ingin angkat bicara, ingin mengatakan bahwa ibuku berhak dihormati, tetapi kerongkonganku tercekat. Aku takut jika aku bicara, aku akan merusak pesta ini, akan memengaruhi posisi baru suamiku. Ibuku terdiam selama tepat 5 detik. 5 detik yang terasa sepanjang hidup. Sorot matanya berubah dari canggung menjadi tenang. Beliau mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Suaranya tidak keras, tetapi jelas di setiap katanya. "Kalau saya yang dari desa ini membuat putra Anda malu, sebaiknya Anda tanyakan lagi, apakah jabatan direktur itu benar-benar ia raih dengan usahanya sendiri?"
Seluruh ruangan hening seketika. Aku bisa mendengar suara gelas anggur yang saling bersentuhan lalu berhenti. Wajah Bagus memucat. Ibu Ratna terdiam, bibirnya terkatup rapat, sorot matanya menunjukkan kepanikan sesaat. Aku menatap ibuku. Di matanya, tidak ada lagi rasa terhina dari orang yang direndahkan, melainkan keyakinan penuh peringatan. Bukan kemarahan yang tak terkendali, melainkan ketenangan seseorang yang tahu ia memegang sesuatu yang penting. Aku tiba-tiba mengerti, ibuku tidak bicara sembarangan. Beliau bukan tipe orang yang asal bicara di depan umum. Jika beliau sudah angkat bicara, pasti ada alasannya. Tapi apa alasannya? Bahkan aku sendiri saat itu belum bisa menebaknya. Bagus melangkah maju, mencoba tersenyum canggung kepada para tamu. Mungkin Besan hanya bercanda. Silakan dilanjutkan pestanya, katanya, tetapi suaranya tidak lagi setegas saat ia berpidato menerima jabatan tadi. Aku berdiri di tengah panggung, diapit oleh suami dan ibuku, sementara di bawah sana, ratusan pasang mata tertuju pada keluarga kami. Aku tahu, sejak ibuku mengucapkan kalimat itu, pesta ini bukan lagi pesta perayaan. Aku punya firasat malam ini akan menjadi malam yang membuka banyak hal yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Dan yang membuatku paling gemetar bukanlah tatapan menghina dari ibu mertuaku, melainkan tatapan ibuku yang luar biasa tenang. Tepat setelah ucapan ibuku di atas panggung, benang ingatan di kepalaku seolah ditarik kencang, membawaku kembali ke hari-hari pertama aku bertemu Bagus. Saat itu, dia belum menjadi direktur, hanya seorang manajer penjualan biasa. Kemeja putihnya sering kusut di bagian siku karena sibuk menangani proyek seharian. Dia punya penampilan yang cerah, cara bicaranya gesit, dan sorot matanya selalu seolah sedang memikirkan satu langkah lebih jauh dari orang lain. Saat itu, aku bekerja sebagai manajer akuntansi di perusahaan keluarga ibuku. Meskipun disebut perusahaan keluarga, bagiku itu hanyalah tempat kerja yang stabil, cukup untuk menghidupi aku dan ibuku dengan layak. Ibuku jarang pamer, dan tidak pernah suka membicarakan uang di depan orang lain. Beliau sering menasihatiku, uang itu gunanya untuk berkarya, jangan biarkan uang merusak dirimu. Aku tumbuh dalam kesederhanaan itu, jadi aku juga tidak terbiasa pamer. Aku bekerja untuk menghidupi diriku sendiri, berusaha dengan kemampuanku, dan hanya berharap hidup tenang. Aku bertemu Bagus melalui sebuah transaksi bisnis. Perusahaannya adalah mitra kami, dan aku bertanggung jawab atas pemeriksaan kontrak dan pembayaran. Pertemuan pertama kami, cara bicaranya sangat pandai. Bukan tipe penjilat murahan, tetapi tipe yang tahu cara mendengarkan, tahu kapan harus mengalah, dan tahu kapan harus tersenyum. Dia yang pertama kali meminta nomorku dengan alasan agar mudah berdiskusi soal dokumen, lalu setelah itu mulai mengirim pesan menanyakan kabar pekerjaan, bertanya apakah aku lelah atau sudah makan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi di saat aku sibuk dan penuh tekanan, itu membuatku merasa hangat. Bagus mendekatiku selama hampir setahun, bukan dengan cara yang heboh dengan bunga dan hadiah, melainkan dengan kegigihan yang sabar. Saat hujan, dia berdiri di bawah emperan toko menunggu rapatku selesai, tangannya memegang jaket kering sambil berkata pelan, "Aku tidak mau kamu masuk angin." Saat aku lembur, dia menungguku di kedai kopi dekat kantor, jadi saat aku keluar, segelas teh jahe hangat sudah siap untukku. Suatu kali aku sangat lelah, dia mengantarku pulang dengan motornya pelan-pelan melewati jalanan yang sepi, sambil berkata, "Aku tidak kaya, tapi aku akan berusaha agar kamu tidak pernah merasa direndahkan." Kalimat "tidak akan membiarkanmu direndahkan" itulah yang meluluhkan hatiku. Aku percaya pria yang pekerja keras dan pengertian suatu hari akan sukses. Aku percaya cinta bisa menutupi kekurangan. Aku juga percaya jika aku hidup dengan baik, keluarga suami pada akhirnya akan mengerti. Ibuku tidak menentang secara langsung. Beliau hanya menatapku lebih lama dari biasanya lalu bertanya dengan sangat lembut. "Kamu sudah yakin, Nak?" Pria yang terlalu ambisius terkadang sulit dipegang. Aku tersenyum dan berkata pada ibu bahwa setiap orang yang bekerja pasti punya ambisi, selama dia tahu cara menyayangi istrinya. Ibuku tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk, tapi aku masih ingat sorot matanya saat itu,
seolah sudah melihat jalan di depan yang akan penuh liku. Ketika aku membawa Bagus untuk bertemu keluargaku, barulah aku merasakan dengan jelas perbedaan di antara kami. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapannya setajam jarum. Beliau mengajukan banyak sekali pertanyaan, tetapi semuanya menusuk ke asal-usul keluargaku. Keluargamu kerja apa? Ayahmu di mana? Asal dari mana? Berapa bersaudara? Aku menjawab dengan sopan, berusaha tetap tenang. Bagus yang duduk di sebelahku tersenyum menenangkan. Tetapi aku lihat dia sama sekali tidak menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu. Di hari pernikahan, Ibu Ratna menyindir tepat di depan para kerabat. Menantu itu yang paling penting tahu diri. Jangan mentang-mentang keluarga asalnya punya uang lalu jadi besar kepala, beliau mengatakannya seolah bercanda. Tapi aku tahu persis maksudnya. Aku terpaku, sementara ibuku tetap tenang, hanya tersenyum tipis. Ibu tidak bereaksi, tidak membalas. Beliau hanya menoleh padaku dan mengangguk pelan, seolah mengingatkanku, hari ini hari bahagiamu, tetap tenang. Setelah menikah, atas keinginan ibu mertua, aku pindah untuk tinggal bersama mereka. Katanya, keluarga ini punya aturan, menantu baru harus belajar. Awalnya kupikir tidak apa-apa tinggal bersama beberapa tahun lalu pindah, asalkan keluarga rukun. Tetapi sejak hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah itu, masalah uang menjadi jerat di leherku. Ibu Ratna mengontrol semua pengeluaran di rumah. Uang belanja, tagihan listrik dan air, uang untuk acara sosial, semuanya beliau catat di buku. Suatu kali aku membelikan sekotak susu untuk ibuku karena melihatnya batuk beberapa hari. Beliau melihat struknya lalu bertanya, siapa yang suruh kamu beli merek mahal begini? Uangnya dari mana? Aku bilang aku membelinya dengan uang gajiku. Beliau tersenyum sinis. Gajimu berapa? Jangan sok-sokan. Uang di rumah ini adalah uang anakku. Pernah sekali aku memesan penanak nasi baru karena yang lama sering korslet. Beliau bilang, keluarga ini tidak semiskin itu sampai harus dikasihani menantu. Kalau mau pamer, pamer saja di rumah ibumu. Aku mendengarnya sampai sesak napas. Aku tidak mengasihani siapapun, aku hanya ingin hidup lebih mudah. Tetapi di matanya, apapun yang kulakukan selalu dianggap pamer. Pada masa-masa itu Bagus masih menjadi suami yang relatif lembut. Dia sering berbisik padaku, sabar ya, sayang. Ibu memang orangnya keras, tapi nanti juga terbiasa. Aku mendengarnya dan kembali bersabar. Kupikir, kehebatan seorang wanita terletak pada kemampuannya menjaga keutuhan keluarga. Aku menasihati diriku sendiri, sudahlah, mengalah satu kalimat demi kedamaian, mengalah sekali agar makan malam tidak tegang. Aku yakin suatu hari nanti ibu mertuaku akan mengerti bahwa aku bukan orang yang serakah. Tetapi semuanya mulai bergeser ketika Bagus diangkat menjadi wakil direktur. Saat itu dia lebih sibuk, jarang pulang makan tepat waktu, dia pergi pagi, pulang larut. Ponselnya selalu menempel di tangannya, nada bicaranya padaku perlahan menjadi lebih tergesa-gesa. Jika aku memberi masukan, dia sering mengerutkan kening. Jangan bikin aku tambah pusing dong. Saat aku membutuhkannya menjadi penengah antara aku dan ibunya, dia justru memilih diam. Dan keheningan itu, sedikit demi sedikit, membuatku menjadi orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku masih berusaha sabar, masih menasihati diri sendiri. Pria yang sedang meniti karir tekanannya besar, aku harus mengerti. Tapi aku tidak sadar bahwa kesabaranku di mata ibu mertua terlihat seperti sebuah izin. Izin untuknya berkata lebih kasar, lebih merendahkan, dan melangkah lebih jauh setiap kali melihatku mundur. Hingga akhirnya malam ini, di tengah pesta yang ramai, barulah aku sadar bahwa apa yang kusebut menjaga keluarga terkadang hanyalah menahan penderitaan sendiri agar orang lain punya hak untuk berbuat semena-mena. Aku masih ingat dengan sangat jelas. Benih dari semua masalah ini tidak datang dari pertengkaran besar, melainkan dari ucapan-ucapan kecil, ringan seperti hembusan angin, tetapi mengiris hati sedikit demi sedikit. Setelah Bagus diangkat menjadi wakil direktur, keluarga suamiku mulai melihat kehidupan dengan standar yang berbeda. Dan anehnya, standar itu selalu menempatkan keluargaku di tingkat yang lebih rendah. Setiap kali ibuku datang berkunjung,
Ibu Ratna selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ibuku tidak pernah banyak bicara. Beliau hanya membawa sedikit oleh-oleh dari kampung, terkadang beberapa botol sambal buatan sendiri, terkadang teh racikan khusus, atau beberapa makanan yang beliau pikir aku suka. Pertama kali ibu datang setelah aku sakit, beliau mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi. Ibu Ratna melihatnya lalu tersenyum hambar. Kalau Besan datang ke kota, Yambok dandan yang pantas. Kalau begini kan orang bisa mengira keluarga kita tidak bisa memilih Besan. Ibuku hanya tersenyum dan menjawab dengan sangat lembut, saya sudah terbiasa sederhana, mohon dimaklumi Jeng. Tapi aku melihat jari-jari ibu sedikit menegang di tali tasnya. Kalimat-kalimat seperti itu terus berulang, selalu dibungkus dengan lapisan cuma bercanda atau sekadar mengingatkan, tetapi selalu tepat menusuk di bagian yang sakit. Suatu hari, saat aku baru saja menyajikan teh, Ibu Ratna melontarkan satu kalimat di depan asisten rumah tangga. Menantu orang lain kalau sudah masuk rumah mertua itu tahu diri. Lah ini, menantu di sini kok gayanya seperti juragan. Aku terdiam, tetapi kemudian kembali menasihati diri sendiri. Sudahlah, satu kalimat tidak pantas untuk dibesar-besarkan. Pada saat yang sama, Bagus juga berubah dengan cara yang membuatku sedih sekaligus bingung. Dulu dia sering mengajakku ikut dalam pertemuan dengan mitra bisnis, memperkenalkanku sebagai bagian penting dalam hidupnya. Tapi perlahan, dia mulai mencari-cari alasan. Terkadang rapat mendadak, terkadang acaranya khusus pria, terkadang kamu di rumah saja biar tidak capek. Hingga suatu kali aku bertanya langsung, dia menghela napas. Kamu tidak cocok dengan suasana seperti itu. Semua orang bicara soal proyek, saham, relasi. Kamu dengar juga pasti pusing. Aku tertegun. Aku seorang manajer akuntansi, aku berurusan dengan angka setiap hari. Kenapa tidak cocok? Ataukah dia takut jika aku muncul, ibunya akan berpikir dia mengandalkan keluarga istri? Belum sempat aku berpikir lebih dalam, dia sudah berbalik pergi, meninggalkan kalimat menggantung seperti pintu yang tertutup. Lalu terjadilah sesuatu yang kuanggap sebagai pertanda pertama bahwa Bagus tidak hanya ambisius, tetapi juga mulai pandai menyembunyikan sesuatu. Hari itu dia pulang larut, wajahnya tegang seperti senar gitar. Dia tidak makan malam, hanya duduk di ruang tamu menatap ponselnya, jari-jarinya terus menekan layar. Aku membawakannya segelas air hangat dan bertanya, ada masalah apa, Mas? Dia menatapku sejenak lalu berbisik, perusahaan butuh dana segar untuk perputaran modal. Cuma beberapa minggu, tapi kalau tidak ada, proyek bisa macet, aku juga bisa macet. Suaranya saat itu bukan lagi suara percaya diri seperti biasanya, melainkan suara orang yang sedang berdiri di tepi jurang. Aku bertanya berapa yang dia butuhkan. Dia ragu-ragu. Aku tahu itu bukan jumlah yang kecil. Dan pada saat itulah aku melakukan sesuatu yang baru kusadari kemudian betapa naifnya aku. Aku menelepon ibuku. Ibu mengangkat telepon dengan sangat cepat, dan hanya bertanya satu hal. Kamu butuh apa, Nak? Aku berbicara pelan, tidak berani keras-keras, karena takut Bagus tersinggung. Ibu terdiam beberapa detik, lalu menjawab, baik, biar ibu yang urus. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, tidak menyalahkanku, juga tidak menuntut Bagus untuk datang ke rumah. Beliau hanya berkata, kamu tenang saja, yang penting rumah tanggamu baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, semuanya beres. Aku tidak bertanya detail bagaimana cara ibu melakukannya karena kupikir ibu punya caranya sendiri. Bagus bernapas lega, sikapnya kembali melembut. Dia bahkan memegang tanganku dan mengatakan sesuatu yang terdengar mengharukan, untung ada kamu. Aku menatapnya. Hatiku lega sekaligus hangat. Kupikir, mungkin inilah saatnya keluarga suami akan mengerti bahwa keluargaku hidup dengan tulus, tanpa perhitungan. Tapi aku salah. Ketika aku mengusulkan untuk memberitahu ibu mertua bahwa ibuku telah memberikan bantuan penting agar dia bisa melewati masa sulit, Bagus langsung menolaknya. Suaranya tergesa-gesa seolah takut ada yang mendengar. Jangan sampai ibu tahu. Nanti beliau pikir aku numpang hidup pada keluarga istri. Aku terperangah. Numpang hidup apa? Kita kan saling bantu di saat susah. Bagus mengerutkan kening. Kamu tidak mengerti.
Kalau ibu tahu, beliau akan bilang aku tidak punya kemampuan. Aku tidak mau direndahkan. Kalimat itu membuatku terdiam lama sekali. Aku mulai merasa ada yang salah. Dia menerima bantuan, tetapi takut menanggung malu. Dia takut ibunya merendahkannya, tetapi tidak takut ibunya merendahkan ibuku. Dia takut kehilangan harga dirinya, tetapi membiarkan harga diriku dan keluargaku dikikis sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, Ibu Ratna mulai lebih sering pamer. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu berkata bahwa putranya sukses dari nol dengan tangannya sendiri, tidak mengandalkan siapapun. Aku mendengarnya berkata kepada tetangga dengan nada penuh kebanggaan, "Anakku itu hebat. Dia berjuang sendiri sampai sukses, tidak bergantung pada keluarga manapun." Saat itu aku sedang di dapur, mencuci piring. Buih sabun yang mengalir di sela-sela jariku terasa sangat dingin. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Suatu kali, aku tidak sengaja mendengar kalimat yang lebih menyakitkan. Hari itu aku pulang dari pasar, dan dari luar pintu aku sudah mendengar suara Ibu Ratna di ruang tamu, nadanya rendah tapi penuh penghinaan. Keluarganya itu punya apa sih? Cuma jago pura-pura kaya saja. Aku berdiri mematung. Kata pura-pura itu membuatku sesak. Aku ingin masuk dan bertanya langsung, pura-pura di bagian mana? Tapi aku kembali menelannya seperti yang sudah-sudah. Aku takut membuat keributan, takut Bagus merasa tidak enak, takut makan malam menjadi ajang perang. Aku sakit hati, tapi aku diam untuk menjaga harga diri suamiku. Aku menghibur diri, mungkin Ibu Ratna hanya asal bicara saat emosi. Kupikir waktu akan mengubahnya. Tapi justru keheninganku itu perlahan menjadi bukti bagi mereka untuk terus menginjak-injak. Karena ketika orang melihatmu tidak bereaksi, mereka akan mengira kamu menerima. Ketika orang melihatmu menunduk, mereka akan terbiasa menaruh kaki di atas kepalamu. Dan di dalam hatiku, dari ucapan-ucapan yang sepele itu, sebuah retakan kecil mulai muncul. Retakan yang belum cukup untuk pecah, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa jika suatu hari nanti terjadi masalah besar, yang disebut ikatan keluarga di rumah ini mungkin tidak akan berpihak padaku. Setelah kejadian-kejadian yang tampaknya sepele itu, kupikir semuanya akan berlalu. Karena dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang tidak pernah mengalami gesekan? Tapi semakin ke sini, terutama saat Bagus mulai dipromosikan ke kursi direktur, aku baru melihat sifat asli keluarga suamiku terungkap begitu jelas hingga aku tidak bisa menipu diriku sendiri lagi. Kesombongan mereka tidak lagi hanya dalam sindiran, tetapi berubah menjadi perintah, menjadi cara mereka memandang orang lain seolah aksesori yang harus diletakkan di tempat yang benar. Sejak ada kabar internal bahwa Bagus akan segera diangkat, ibu mertuaku berubah total. Kalau keluar rumah, dagunya terangkat tinggi, bicaranya seolah keluarganya akan menjadi dinasti besar. Di rumah, beliau mulai menata ulang segalanya dengan gaya rumah direktur harus beda. Taplak meja harus diganti dengan yang baru. Set cangkir teh tua pemberian ibuku dulu disimpannya di lemari, diganti dengan set lain yang lebih mahal. Beliau bahkan berpesan kepada asisten rumah tangga, kalau ada tamu, sajikan teh jenis ini. Jangan keluarkan yang kampungan-kampungan itu. Suatu malam, beliau memanggilku ke ruang tamu dan bicara langsung tanpa basa-basi. Bulan depan kamu berhenti kerja saja. Kupikir aku salah dengar. Aku bertanya lagi, aku berhenti kerja untuk apa, Bu? Ibu Ratna berkacak pinggang. Suaranya seperti memberi perintah. Di rumah urus rumah tangga. Suamimu sudah jadi direktur. Istri direktur itu harus tahu cara mengurus rumah, menjamu tamu, menjaga citra. Kamu kerja serabutan di luar sana. Nanti orang bilang keluarga ini tidak bisa mendidik menantu. Aku dengan tenang menjelaskan bahwa aku punya pekerjaan yang stabil. Aku tidak mau meninggalkan karierku, dan yang terpenting, aku bekerja bukan untuk serabutan, tetapi untuk mandiri. Aku berkata, aku masih bisa mengurus rumah, Bu, tapi aku juga butuh pekerjaanku. Aku tidak mau hidup bergantung. Kupikir penjelasanku sudah cukup masuk akal dan lembut. Tapi Ibu Ratna langsung menggebrak meja dengan keras, matanya melotot. Di rumah ini tidak butuh perempuan membantah, kalimat itu membuat wajahku memanas. Aku tidak membantah, aku hanya menjelaskan.
Tapi di matanya, selama menantu tidak mengangguk patuh, itu namanya membantah. Aku menoleh ke arah Bagus, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Dia berdiri di sana, memegang ponsel, matanya melirik sekilas lalu menghindar. Akhirnya dia hanya menghela napas. Sudah, jangan bikin ibu kesal. Aku sedang di saat-saat penting. Aku mendengar kalimat itu, dan hatiku membeku. Saat pentingmu, lalu harga diriku tidak penting. Begitu, aku berusaha menahan suaraku. Mas bilang begitu maksudnya apa? Aku bekerja itu hal yang buruk? Bagus mengerutkan kening, suaranya merendah seolah menekan setiap kata. Bukan buruk, tapi sekarang jangan bikin masalah. Ibu bilang begitu juga demi citra keluarga. Kamu mengerti, kan? Aku mengerti. Aku mengerti dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mengerti bahwa sejak dia melihat peluang, dia rela membiarkanku mundur ke belakang. Asalkan dia bisa melangkah ke depan, aku bukan lagi pendampingnya. Aku mulai dianggap sebagai objek yang harus diletakkan di posisi yang tepat agar tidak mengganggu jalannya. Pada periode yang sama, perusahaan Bagus terus-menerus dalam tekanan. Dia pergi lebih pagi dan pulang lebih larut dari sebelumnya. Setiap malam selalu menerima telepon, terkadang sampai berdiri di balkon berbicara selama 1 jam. Aku tidak banyak bertanya karena setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu singkat, urusan kantor. Tapi suatu hari, aku tidak sengaja melihat setumpuk kertas dengan stempel merah dan nama proyek yang cukup familiar di meja kerjanya. Aku mengambilnya dan melihatnya, jantungku berdebar kencang. Itu adalah sebuah kontrak besar, nilainya sangat tinggi, ditandatangani tepat pada saat perusahaannya kekurangan modal. Aku tidak cukup naif untuk tidak mengerti. Untuk mendapatkan kontrak besar, terutama yang membutuhkan kapasitas finansial dan jaminan kredit, tidak bisa hanya mengandalkan kepandaian bicara. Aku langsung teringat pada panggilan telepon di mana aku meminta bantuan ibu. Aku teringat perasaan lega ketika semuanya beres dengan cepat, dan aku mulai menghubungkan titik-titik itu. Malam itu juga, saat Bagus baru pulang, aku bertanya padanya. Kontrak ini ada hubungannya dengan jaminan yang ibu berikan, kan? Bagus terkejut. Hanya keterkejutan yang sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku tahu tebakanku benar. Dia langsung menyangkalnya. Kamu jangan lihat-lihat dokumen sembarangan. Aku berkata terus terang. Aku tidak melihat sembarangan. Aku istrimu, aku berhak tahu. Kalau memang berkat ibu, kamu harusnya berterima kasih. Harusnya menghormati. Bagus tampak kesal. Suaranya menekan. Kenapa kamu ungkit-ungkit lagi masalah itu? Aku tercekat. Karena ibuku direndahkan oleh ibumu. Karena beliau benar-benar membantu, bukan pura-pura. Aku mengusulkan hal yang sangat sederhana. Yogyahkan kepada keluarga suami bahwa ibuku telah membantu, agar setidaknya... Tetapi Bagus membentak, matanya memerah karena tegang atau karena egonya. Kamu mau orang-orang berpikir aku mengandalkan keluarga istri? Hah, kalimat itu seperti tamparan kedua. Aku terdiam. Aku tidak percaya pria ini bisa mengucapkan kata-kata itu dengan begitu gamblang. Dia butuh uang keluargaku, butuh dukungan untuk naik jabatan, tapi dia tidak butuh kehormatan keluargaku. Dia takut orang berpikir dia mengandalkan keluarga istri, tapi dia tidak takut orang berpikir ibu mertuanya adalah orang kampung yang menumpang. Ternyata, dia tidak takut pada ketidakadilan, dia hanya takut kehilangan muka. Sejak hari itu, ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Beliau mulai menyebut keluargaku pihak luar, seolah itu adalah sesuatu yang rendahan. Suatu kali beliau berkata tepat di depanku, keluarga besan kalau tahu diri itu diam saja. Jangan ikut campur urusan rumah ini. Anakku sebentar lagi jadi direktur. Kalau orang lihat keluarga istrinya banyak tingkah, bisa jatuh wibawanya. Aku mendengarnya dan tangan kakiku terasa dingin. Aku tidak melihatnya sedang melindungi putranya. Aku hanya melihatnya sedang melindungi citra semu yang ia bangun sendiri. Dan di dalam hatiku saat itu, muncul sebuah firasat yang sangat jelas. Aku tidak tahu persis bagaimana semuanya akan meledak, tapi aku yakin suatu hari nanti, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang Bagus sembunyikan akan bertemu di satu titik. Dan saat itu tiba,
Tidak ada lagi yang bisa menggunakan kata salah paham untuk menutupi kebenarannya. Setelah percakapan tegang itu, kupikir Bagus pada akhirnya akan mengerti, dan dia akan mencoba memperbaiki cara ibunya bersikap. Tapi tidak, semuanya tidak membaik. Sebaliknya, hanya seminggu sebelum pesta kenaikan jabatan, Ibu Ratna melakukan sesuatu yang membuatku sadar, di matanya, kehormatanku dan ibuku tidak ada harganya sama sekali. Hari itu, beliau memanggilku ke ruang tamu, menutup pintu seolah takut ada orang luar yang mendengar. Beliau duduk tegak, suaranya dingin, minggu depan acara pesta, bilang sama ibumu jangan datang. Aku tertegun dan bertanya lagi, ibu bilang apa? Beliau tersenyum sinis. Sudah jelas kan? Jangan biarkan besan datang. Keluarga kita sedang di saat penting. Tamu-tamunya orang besar semua. Kalau menantu bawa ibu kandungnya yang berpakaian dan bicara kampungan, bisa merusak citra. Aku mendengarnya dan telingaku berdengung. Aku berusaha tetap tenang, berbicara perlahan agar setiap kata tidak bergetar. Bu, itu ibu kandungku. Beliau datang untuk memberi selamat pada menantunya, tidak ada yang salah dengan itu. Ibu Ratna menggebrak sandaran sofa, suaranya menekan. Salah atau benar aku tidak mau tahu. Aku hanya mau rumah ini tidak dapat malu. Anakku jadi direktur. Kalau istrinya membiarkan ibunya muncul dengan gaya seperti itu, orang akan menertawakan keluarga ini. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, aku menentangnya dengan keras. Aku berkata terus terang, "Tidak, Bu. Kalau orang tertawa, mereka menertawakan sifat yang suka merendahkan orang, bukan menertawakan ibuku. Ibuku tidak melakukan hal yang memalukan." Wajah Ibu Ratna memerah, matanya melotot. "Kamu berani bilang aku merendahkan orang?" "Aku tidak berani bilang, Bu. Tapi aku sedang melihatnya." Begitu kalimat itu selesai, beliau berdiri, menunjuk lurus ke wajahku. "Ingat baik-baik, kamu itu menantu di rumah ini." Aku bilang sekali ya sekali, kalau tidak mau dengar, jangan salahkan aku. Aku gemetar karena marah, tapi hatiku dingin seperti es. Aku tidak takut ancamannya, aku hanya sakit hati karena beliau bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu dengan begitu wajar, seolah itu adalah hal yang biasa. Malam itu, Bagus pulang. Aku menunggunya selesai makan malam baru bicara, karena aku masih berharap dia akan menjadi penengah. Aku menceritakan setiap kata yang diucapkan ibu mertua. Bagus terdiam, wajahnya tegang. Lalu dia menarikku ke sudut dapur dan merendahkan suaranya. "Atau, kamu bilang saja ke ibu untuk tidak datang? Aku sebentar lagi mau tanda tangan kontrak besar." Aku terpaku. Aku menatapnya seperti menatap orang asing. Pria yang pernah berkata tidak akan membiarkanmu direndahkan sekarang menganggap ibuku sebagai penghalang di jalan kariernya. Aku bertanya dengan suara tercekat, "Mas juga berpikir ibu akan mempermalukanmu?" Bagus buru-buru mengibaskan tangannya. "Bukan begitu, aku hanya takut ibu membuat masalah besar. Kamu tahu sendiri ibu orangnya seperti apa." Aku tertawa getir. "Mas takut ibumu membuat masalah besar, jadi Mas memilih untuk meremehkan ibuku." Bagus mengerutkan kening, suaranya kesal. "Jangan bicara seperti itu. Aku sedang banyak tekanan, tolong mengerti." "Mengerti." Lagi-lagi kata itu. Aku sudah mendengarnya begitu sering sampai terasa seperti alasan bagi orang untuk berbuat kejam. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur, jantungku berdebar-debar. Aku memikirkan ibuku, aku memikirkan wajahnya setiap kali datang berkunjung. Selalu berusaha tersenyum ramah, selalu berkata, "Ibu tidak apa-apa." Aku teringat pesannya, jangan bertengkar, suami istri harus saling mengalah. Dan saat itulah, aku sadar, mungkin justru karena mengalah itulah aku sudah melangkah terlalu jauh, sampai orang mengira mereka bisa menginjak-injak aku dan ibuku tanpa konsekuensi. Aku mengambil ponsel dan menelepon ibu. Aku berniat berbohong, mengatakan bahwa pestanya diundur atau kami sibuk jadi tidak jadi merayakannya, apapun asalkan ibu tidak datang. Kupikir, jika ibu tidak datang, beliau tidak akan dihina. Tapi begitu mendengar suaraku, ibu terdiam sejenak lalu bertanya, "Ada apa nak?" Aku tidak bisa menahannya lagi, suaraku bergetar hebat.
Belum sempat aku bicara, ibu sudah menghela napas pelan. Kamu mau bilang ibu jangan datang kan? Saat itu juga aku menangis. Air mataku membasahi tanganku. Aku merasa tidak berdaya, seperti anak kecil yang tidak bisa melindungi ibunya. Aku berkata dengan tercekat, "Bu, aku takut. Takut ibu dihina orang." Ibuku tidak menyalahkan, tidak marah. Suaranya lembut tapi tegas. Ibu datang bukan untuk pamer, ibu datang karena ingin melihatmu bahagia. Satu kalimat itu saja sudah seperti meremas jantungku. Aku semakin terisak, karena aku sadar ibu datang demi aku, sementara aku justru berencana menyembunyikan ibu, agar beliau tidak sakit hati. Setelah telepon itu, aku gelisah sepanjang malam. Aku tidak berani menatap Bagus. Aku merasakan jarak yang baru saja terbuka di antara kami, dingin dan gelap. Pagi harinya, aku berkata padanya, ibuku akan datang. Aku tidak bisa berbuat lain. Bagus diam, tidak menentang lagi, tapi sorot matanya penuh kekhawatiran. Tipe orang yang lebih takut pada masalah daripada takut istrinya terluka. Malam sebelum pesta, keluarga suami sibuk menyambut tamu yang datang lebih awal. Saat aku melewati ruang tamu, aku mendengar suara Ibu Ratna berbicara dengan seorang kerabat, nadanya setengah bercanda tapi penuh makna. Besok kalau ada apa-apa, jangan singgung-singgung keluarga besan ya. Kampungan. Kita bicara bisnis besar, kalau disela sama obrolan dagang kecil-kecilan kan malu-maluin. Seluruh tubuhku membeku. Aku berdiri di balik pintu, tanganku dingin. Ternyata bukan hanya perasaanku. Ternyata mereka sudah menyiapkan cara untuk merendahkan keluargaku, menganggapnya hal yang wajar. Aku kembali ke kamar, duduk menatap cermin lama sekali. Aku tidak mau bersabar lagi. Aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan ibuku dihina sekali lagi. Ibuku bekerja keras seumur hidupnya, tidak pernah melakukan hal yang memalukan, dan sama sekali tidak pantas dijadikan bahan lelucon. Dan akhirnya malam ini, tepat seperti yang kutakutkan, di tengah pesta yang ramai, Ibu Ratna menghina ibuku terang-terangan di atas panggung. Tapi yang tidak beliau sangka adalah, ibuku tidak datang dengan tangan kosong. Aku hanya belum mengerti apa artinya tidak datang dengan tangan kosong, sampai aku melihat tatapan ibuku yang luar biasa tenang. Tatapan itu seolah berkata padaku, ada keheningan yang bukan karena lemah, tetapi karena seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk mengucapkan satu kalimat yang cukup untuk membuat orang lain gemetar seumur hidupnya. Setelah kalimat ibuku, seluruh ruangan seolah dimatikan suaranya. Lampu panggung masih menyilaukan, musik latar masih terdengar lirih, tapi semua mata tertuju pada ibuku. Aku bisa mendengar napasku sendiri, berat dan cepat seolah baru saja berlari jauh. Bagus, yang berdiri di sampingku, wajahnya pucat pasi. Dia menatap ibuku, lalu menatap ibu mertuaku, bibirnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum akhirnya bisa bicara. Ibu bicara apa? Suaranya serak, tidak ada lagi kepercayaan diri seperti saat menerima ucapan selamat, lebih mirip orang yang baru saja ditarik dari mimpi indah. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, masih belum mau menyerah. Beliau tersenyum sinis, mencoba bersikap meremehkan untuk mempertahankan posisinya. Besan, jangan di sini menakut-nakuti, ya. Putraku naik jabatan itu karena kemampuannya. Di dunia ini, yang hebat ya naik, yang tidak mampu ya diam saja. Beliau berbicara lebih keras dari yang seharusnya, seolah sengaja agar seluruh ruangan mendengar dan mengubah ucapan ibuku menjadi lelucon. Aku tidak tahan lagi. Aku maju selangkah, berdiri di samping ibuku. Suaraku bergetar karena marah tapi tetap kuusahakan jelas. Ibuku tidak pernah bicara bohong. Setidaknya, ibuku tidak perlu pamer seperti orang lain untuk menutupi kebenaran. Begitu aku selesai bicara, aku melihat Bagus terkejut. Matanya menunjukkan kepanikan yang jelas. Bukan takut aku membantah ibunya, tapi takut masalah ini sudah di luar kendali. Ibu Ratna berbalik dengan cepat ke arahku, menunjuk lurus, matanya seolah ingin membakar. Kalian berdua ibu dan anak memang sama saja, sudah numpang hidup, masih berani bersuara. Kata numpang hidup itu beliau tekankan seolah ingin menempelkannya di dahi kami di depan semua orang. Kerongkonganku tercekat. Saat itu aku hanya ingin bertanya, numpang hidup apa? Siapa yang numpang pada siapa?
Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ibuku meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Tangannya hangat tapi kokoh. Beliau tidak menatapku, hanya berbisik dengan suara yang anehnya membuatku merinding. Kamu diam, hari ini biar ibu yang bicara. Itu bukan teguran, bukan ancaman, melainkan pengingat yang sangat tenang. Seolah ibu sudah menunggu momen ini sejak lama, ibuku menoleh ke arah meja VIP di dekat panggung. Aku tidak mengerti apa yang akan beliau lakukan. Aku hanya melihatnya membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah map tipis. Bukan map tebal, hanya beberapa lembar kertas yang dijepit rapi, bersih, seolah sudah disiapkan sebelumnya, bukan diambil karena emosi. Ibu meletakkan map itu di tepi meja, tepat di posisi yang bisa dilihat banyak orang. Suaranya sangat pelan, tapi di tengah keheningan itu, terdengar sangat jelas. Beberapa tamu di dekat situ mencondongkan tubuh untuk melihat, beberapa ponsel tanpa sadar terangkat, entah untuk memotret atau merekam. Ibuku mengangkat wajahnya, menatap lurus ibu mertuaku, suaranya tetap tenang, tidak tinggi, tidak rendah. Anda baru saja bilang saya numpang hidup, jadi, izinkan saya menjelaskan satu hal agar Anda tidak salah paham. Ibu mertuaku terdiam sejenak. Aku melihat sudut bibirnya sedikit berkedut, seperti orang yang mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ibuku berbicara perlahan. Setiap katanya jelas seperti membacakan sebuah kesimpulan. Surat jaminan senilai 30 miliar rupiah untuk modal kerja proyek pembangunan Timur Raya itu saya yang menandatanganinya. Begitu kalimat itu selesai, aku mendengar beberapa orang terkesiap. Sementara aku berdiri mematung. Jaminan 30 miliar. Proyek Timur Raya. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti angin dingin. Bagus seolah baru saja dipukul di dada. Dia terpaku, matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi. Aku menoleh ke arahnya, melihat bibirnya memutih, jakunnya naik turun seolah ingin bicara tapi tak bisa. Jika dia tidak tahu, kenapa dia takut? Jika dia tahu, kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Belum sempat aku menyusun pertanyaan, ibuku melanjutkan, masih dengan nada tenang yang membuat orang merinding, dan kontrak yang baru saja ditandatangani perusahaan Bagus pagi ini. Ibu berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Bagus seolah ingin melihat sampai kapan dia bisa tetap tenang, lalu beliau melanjutkan, sebenarnya adalah proyek yang berada di bawah ekosistem bisnis di mana saya adalah pemegang saham pengendali. Aku mendengarnya dan jantungku seolah jatuh. Kakiku terasa lemas, aku harus berusaha keras untuk tidak limbung di depan ratusan pasang mata. Aku tidak tahu. Sumpah, aku tidak tahu. Ibuku, wanita yang seumur hidupku kenal sederhana, hemat bicara, dan berpakaian sopan, bisa mengucapkan kalimat seperti jaminan 30 miliar dan pemegang saham pengendali di tengah ruangan yang penuh orang-orang penting. Aku menoleh ke arah ibu, mencoba mencari tanda-tanda emosi sesaat di wajahnya, tapi tidak ada. Matanya tetap tenang, raut wajahnya tidak berubah, seolah beliau sedang membicarakan hal yang sangat wajar. Ibu mertuaku membeku. Beliau masih mencoba tersenyum, tapi senyumnya miring. Beliau tergagap, Anda bicara apa? 30 miliar. Bicaranya seperti di film saja, aku sadar tangan Ibu Ratna mulai gemetar. Beliau tidak lagi menunjuk-nunjuk. Suaranya yang tadi nyaring kini kempes seperti balon yang bocor. Pesta mulai berantakan. Aku melihat ke arah tamu di bawah, beberapa mitra bisnis berbisik-bisik, ada yang mengerutkan kening seolah sedang berhitung, ada yang menatap Bagus dengan tatapan yang sama sekali berbeda, bukan lagi tatapan selamat, melainkan tatapan selidik. Dan pada saat itu, aku mengerti, pesta perayaan ini telah berubah warna. Ini bukan lagi panggung bagi ibu mertuaku untuk pamer, melainkan tempat di mana kebenaran mulai terungkap lapis demi lapis. Aku berdiri di samping ibuku, hatiku bingung sekaligus sakit. Bingung karena aku tidak tahu siapa ibuku sebenarnya, seberapa besar pengaruhnya. Sakit karena aku sadar, selama menjadi menantu, aku telah membiarkan ibuku direndahkan hanya karena aku mengira beliau sesederhana penampilannya. Dan yang lebih sakit lagi, karena saat ini, orang yang paling panik bukanlah ibu mertuaku, melainkan suamiku. Ibu Ratna. Setelah mendengar soal 30 miliar dan saham pengendali, sempat terdiam.
Tapi hanya beberapa detik, beliau kembali menegakkan badan seperti orang yang hampir tergelincir tapi berusaha berpegangan pada sisa-sisa harga dirinya. Beliau tertawa kering lalu berteriak. Suaranya parau. Bicara kosong, siapa yang percaya? Anda pikir beberapa lembar kertas bisa menakut-nakuti saya? Di sini semua orang berkedudukan, jangan bawa-bawa cara kampungan untuk menggertak. Begitu kata cara kampungan keluar, aku merasakan pipiku panas seperti disiram air mendidih. Aku menoleh ke arah ibuku. Beliau tidak marah seperti yang kuduga. Beliau hanya menatap Ibu Ratna dengan tenang, lalu perlahan menoleh ke arah meja tamu VIP di barisan depan. Tatapan ibu berhenti pada seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas abu-abu, duduk dengan tenang, auranya berwibawa. Di sampingnya ada asisten dan beberapa orang panitia yang berdiri siaga. Aku tidak tahu siapa beliau, tapi melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya begitu segan, aku menduga beliau bukan tamu biasa. Ibuku berkata dengan jelas, tanpa mikrofon tapi semua orang bisa mendengar. Bapak Suryo, mohon maaf, bisa tolong konfirmasi satu hal? Di sini ramai, saya tidak mau dianggap bicara tanpa bukti. Pria itu mengangkat wajahnya. Beliau meletakkan gelasnya, menatap lurus ke panggung seolah sedang dalam rapat, lalu beliau berdiri. Hanya dengan satu gerakan berdiri itu saja, seluruh meja VIP seolah ikut diam. Beliau berjalan pelan ke arah mikrofon MC. Suaranya dalam, singkat, tapi bertenaga. Saya konfirmasi. Ibu Lestari adalah salah satu pemegang saham pendiri dalam ekosistem mitra kami, dan beliau memiliki hak veto atas pencairan dana-dana penting. Seluruh ruangan bergemuruh. Aku mendengar dengan jelas seseorang di meja sebelah berseru, "Ya Tuhan." Kamera acara yang tadi merekam adegan pemberian bunga, kini berbalik lurus ke arah ibuku, lalu dengan cepat menyorot Bagus, lalu menyorot ibu mertuaku, seolah mereka juga tahu ada drama besar yang sedang terjadi. Aku tertegun. Untuk pertama kalinya aku mendengar orang lain memanggil ibuku dengan nada hormat seperti itu. Bukan besan atau ibu dari desa, melainkan Ibu Lestari, panggilan khas dunia bisnis. Tiba-tiba aku merasa sesak. Ternyata, selama aku sibuk menahan diri, ibuku diam-diam sudah berdiri di tempat yang sangat berbeda, yang tidak pernah kulihat. Bagus saat ini sudah tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Suaranya bergetar, bertanya pada ibuku tapi juga seolah bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa ibu tidak pernah bilang? Aku menatapnya. Pertanyaan itu seharusnya sudah ia tanyakan sejak lama. Saat ia menerima bantuan, saat ia mendengar ibunya merendahkan ibuku, saat ia menyuruhku diam demi kursinya. Tapi ia baru bertanya saat ia mulai takut. Ibuku menatapku lebih dulu. Tatapan itu penuh kasih sayang sekaligus tegas, seolah meminta maaf karena telah menyembunyikan ini dariku, tapi juga seolah mengingatkanku untuk berdiri tegak, lalu ibu menoleh ke arah Bagus, suaranya masih datar. Karena ibu ingin putri ibu hidup dengan kemampuannya sendiri, bukan di bawah bayang-bayang ibunya. Apa yang ibu lakukan, ibu tanggung sendiri, apa yang dia lakukan, dia berdiri sendiri. Selesai berkata begitu, ibu menatapku lagi. Seolah ingin aku paham bahwa beliau pernah memilih untuk mundur agar aku bisa berdiri dengan arti yang sesungguhnya. Tiba-tiba aku merasa diriku sangat kecil sekaligus sangat kuat. Kecil karena ternyata aku tidak mengenal ibuku sepenuhnya. Kuat karena aku sadar, ibu mundur bukan karena lemah, tapi karena percaya aku bisa hidup dengan terhormat. Kesederhanaan ibu bukan karena kekurangan, tapi karena tidak butuh pamer. Tapi Ibu Ratna belum mau kalah. Beliau seperti orang yang baru saja kehilangan panggungnya, jadi semakin berusaha berteriak untuk menarik perhatian. Beliau menunjuk lurus ke arah ibuku, suaranya penuh kebencian. Kaya kok pakainya begitu? Siapa yang percaya? Orang kaya sungguhan tidak ada yang pakai kebaya kampungan seperti ini. Beliau berkata sambil tersenyum sinis, tapi senyumnya sudah miring. Aku bisa melihat lehernya berkedut seperti orang panik yang berusaha terlihat tenang. Ibuku tidak membalas dengan adu mulut. Beliau hanya tersenyum sangat tipis. Senyum yang membuatku merinding, karena itu bukan senyum lembut seperti saat beliau menenangkanku waktu kecil. Itu senyum orang yang sudah terlalu paham lika-liku kehidupan. Ibuku berkata,
Kekayaan bukan untuk dipamerkan. Tapi hari ini, saya terpaksa pamer demi kehormatan. Selesai berkata, ibu menatap lurus ke seluruh ruangan, seolah berbicara pada semua orang, bukan hanya kepada keluarga suami. Saya hidup sederhana karena saya suka. Tapi saya tidak terima disebut orang kampung agar orang lain bisa menjadikannya bahan tertawaan. Suasana semakin pekat. Aku mendengar bisik-bisik mulai berubah arah. Tidak ada lagi yang membicarakan ibuku kampungan. Mereka mulai membicarakan keluarga suami, ada yang berbisik, menghina besan di tengah pesta, benar-benar tidak berkelas, ada lagi yang menghela napas, direktur kok membiarkan ibunya membuat keributan seperti ini, bisa jatuh wibawanya. Bapak Suryo, yang berdiri di dekat mikrofon, tidak banyak bicara, tapi satu kalimat tambahannya sudah cukup membuat semua orang seperti disiram air dingin. Beliau menatap lurus ke arah Bagus lalu berkata dengan jelas, tanpa Ibu Lestari, proyek itu tidak akan cair dananya. Kalimat itu bukan ancaman. Itu terdengar seperti pemberitahuan biasa di ruang rapat, tapi cukup untuk membuat para pebisnis mengerti bahwa ini adalah batas yang sesungguhnya. Aku melihat Bagus terkulai lemas, kedua bahunya merosot. Dia menatap ibuku, menatapku, lalu menatap ibunya. Sementara Ibu Ratna mulai panik. Matanya bergerak liar seperti orang yang baru sadar telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Aku berdiri di samping ibuku, hatiku sakit sekaligus dingin. Aku tahu, sejak saat ini, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Dan aku juga tahu, ibuku belum selesai bicara. Aku berdiri di samping ibuku, mendengar kalimat tanpa Ibu Lestari, proyek itu tidak akan cair dananya, dan tenggorokanku terasa kering. Ruangan itu bukan lagi tempat untuk bersulang, melainkan lebih mirip ruang rapat raksasa di mana semua orang sedang menimbang keuntungan dan reputasi. Senyum basa-basi yang tadi ada kini lenyap digantikan oleh tatapan selidik, hati-hati, bahkan dingin. Bagus mendekati ibuku, tak lagi mampu mempertahankan wibawanya. Dia merendahkan suara, tapi ada getaran di dalamnya. Ibu melakukan ini sama saja menghancurkan aku di depan semua orang. Dia berkata sambil melirik ke arah tamu, seolah takut ada yang merekam setiap katanya. Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bertanya apakah ibuku terluka, dia hanya bertanya karena takut kehilangan muka. Ibuku tidak menghindar. Beliau menatap lurus ke arah Bagus, suaranya luar biasa tenang. Kamu yang menghancurkan kehormatan ibuku lebih dulu. Aku hanya mengembalikan kebenaran. Kalimat ibuku tidak bernada tinggi, tapi seperti palu yang diketuk ke meja. Aku melihat Bagus membeku. Dia ingin membantah tapi tidak bisa, karena semuanya sudah terungkap di depan terlalu banyak orang. Ibu Ratna, yang berdiri di sampingnya, berteriak lagi seolah mencoba merebut kembali kendali. Anda mau apa? Mau memaksa anak saya berlutut? Beliau berkata sambil menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, seolah mencari dukungan. Tapi kali ini tidak ada yang merespons, bahkan ada yang mengerutkan kening. Karena cara bicara seperti itu di pesta mitra bisnis terdengar seperti sedang mempermalukan keluarganya sendiri. Ibuku menoleh ke arah Ibu Ratna. Tidak ada kebencian, tidak ada makian balasan, hanya ada tatapan dingin dari orang yang sudah terlalu sering dihina. Saya tidak butuh siapapun berlutut, saya hanya butuh rasa hormat. Aku mendengar kalimat itu, dan mataku terasa panas. Ibuku bukan tipe orang yang suka memperbesar masalah. Jika tidak dipaksa ke sudut, beliau akan selalu memilih diam. Tapi hari ini, Ibu Ratna telah menyentuh satu hal yang tidak akan pernah ibu biarkan diinjak, kehormatan. Suasana begitu tegang hingga suara piring yang beradu pelan pun terdengar memekakkan telinga. Saat itulah, Bapak Suryo maju selangkah lagi, mengambil mikrofon MC. Beliau tidak basa-basi, berbicara lugas seperti sedang membacakan pengumuman internal. Pihak grup perusahaan akan meninjau kembali posisi direktur jika ada masalah terkait etika. Kata etika bergema, membuat banyak orang serempak menoleh ke arah Bagus dan Ibu Ratna. Gelombang bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Aku melihat beberapa mitra bisnis langsung mengeluarkan ponsel, menelepon asisten mereka. Ada yang terus-menerus mengetik pesan, ada yang berbisik sangat cepat. Seorang pria di meja VIP menggelengkan kepala,
berkata cukup pelan untuk didengar orang di sebelahnya, naik jabatan dengan cara keluarga seperti ini, risikonya besar. Bagus benar-benar panik. Dia menarik tanganku begitu kencang sampai aku kesakitan, suaranya tergesa-gesa. Kamu bilang sesuatu, dong? Kamu kan kenal ibumu, aku menoleh menatapnya. Di matanya, aku tidak melihat penyesalan, aku hanya melihat ketakutan kehilangan jabatan, kehilangan reputasi, kehilangan semua yang sedang ia coba bangun. Aku menarik tanganku, dengan tegas, lalu berkata perlahan agar dia bisa mendengar dengan jelas, aku hanya tahu ibuku tidak pernah bicara bohong. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kalimat itu di depannya, di depan ibunya, dan di depan ratusan orang asing. Aku tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan tentangku setelah ini, tapi aku tahu, jika hari ini aku kembali diam, aku akan membawa rasa malu itu seumur hidupku. Bagus menatapku seolah tidak percaya. Mungkin dia sudah terbiasa dengan kesabaranku, terbiasa melihatku mundur, agar dia dan ibunya bisa maju. Dia begitu terbiasa sampai berpikir aku akan terus melakukannya. Bahkan setelah ibuku dihina sebagai orang kampung di atas panggung, Ibu Ratna mulai mengubah nada bicaranya. Tapi perubahan itu masih kasar dan canggung. Beliau tidak berani berteriak lagi karena melihat tatapan orang-orang berkedudukan kini mengamatinya seperti noda di kemeja putih. Beliau mencoba berkata dengan lembut, sudah, cukup. Ini kan masalah keluarga, kita bicarakan di rumah saja. Kalimat itu terdengar seperti upaya damai, tapi aku tahu beliau hanya takut malu, bukan karena sadar akan kesalahannya. Ibuku tidak membiarkannya menghindar. Beliau berkata lugas, suaranya tetap tenang tapi tegas. Anda bilang bicarakan di rumah, tapi Anda baru saja memilih untuk membicarakannya di sini. Anda memilih untuk mempermalukan saya di sini, maka hari ini saya juga memilih untuk membela kehormatan saya di sini. Lalu ibu menatap ke seluruh ruangan seolah berbicara kepada semua orang. Saya tidak bermaksud merusak pesta siapapun. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan putri saya dan saya menjadi bahan tertawaan hanya karena orang lain suka pamer kekuasaan. Aku melihat ke bawah, beberapa wanita parubaya mengangguk, tatapan mereka penuh simpati. Aku juga melihat para pebisnis pria duduk lebih tegak, tidak lagi tersenyum, karena mereka mengerti, ini bukan lagi sekadar pertengkaran mertua menantu, ini adalah pertanda tentang bagaimana seorang pria mengelola keluarga dan reputasinya. Di dunia bisnis, satu kali kehilangan kendali di depan publik seperti ini, orang akan langsung menilai apakah orang ini layak diajak kerja sama jangka panjang. Pesta perayaan kenaikan jabatan, dalam beberapa menit, berubah menjadi sidang terbuka. Setiap kata, setiap tatapan, setiap helaan napas, seolah menjadi notulen yang direkam di benak setiap orang. Aku berdiri di sana, jantungku berdebar kencang, antara takut dan sadar. Takut karena aku tidak tahu kemana arah semua ini. Sadar karena untuk pertama kalinya aku mengerti, ada hal-hal yang jika tidak dibela, akan hilang selamanya. Dan pada saat itu aku melihat dengan sangat jelas. Bagus bukan lagi pria yang pernah kupercaya tidak akan membiarkanku direndahkan. Dia kini berdiri di seberang sana, di mana kursi direktur lebih penting daripada kehormatan istri dan ibu mertuanya. Sementara ibuku, wanita sederhana sepanjang hidupnya, kini berdiri di sini di bawah sorotan lampu dan ratusan pasang mata, untuk menyuarakan hal-hal yang selama ini tidak cukup kuat untuk kuucapkan. Suasana di dalam ruangan saat itu begitu berat, hingga aku merasa jika ada yang batuk saja, semuanya bisa hancur berantakan. Bisik-bisik sudah mereda, tapi tidak hilang. Mereka berubah menjadi gumaman rahasia dari orang-orang yang mencium adanya risiko. Aku melihat sekeliling, banyak tatapan yang tidak lagi memandang ibuku sebagai besan dari desa, melainkan sebagai seseorang yang bisa menentukan nasib sebuah proyek. Kupikir ibu sudah cukup bicara, tapi beliau belum berhenti. Beliau kembali merogoh tasnya, mengeluarkan satu dokumen lagi. Masih berupa lembaran kertas yang rapi, dengan stempel merah dan tanda tangan yang jelas. Ibu meletakkannya di atas meja, di samping map yang pertama, gerakannya tegas, tidak terburu-buru tapi juga tidak ragu, seolah beliau sudah mempersiapkan segalanya sejak lama dan hanya menunggu waktu yang tepat.
Ibuku menatap lurus ke arah Bagus, suaranya tenang tapi dingin. Kamu bilang kamu naik jabatan karena kemampuanmu. Ibu tidak menyangkal kamu sudah berusaha, tapi kamu juga harus tahu, sebuah kursi tidak jatuh dari langit jika di belakangnya tidak ada yang menopang. Lalu ibu mengangkat lembaran kertas itu, menghadapkannya ke arah Bapak Suryo dan beberapa orang di meja VIP, agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Ibu melanjutkan, setiap katanya seperti dipakukan. Perusahaan Bagus memiliki utang jangka pendek sebesar 12 miliar rupiah di bank. Jika saya tidak menjaminkan aset saya, surat pengangkatannya sudah ditangguhkan sejak minggu lalu. Angka 12 miliar itu seperti hembusan angin dingin yang menyapu seluruh ruangan. Aku mendengar dengan jelas seseorang di bawah terkesiap. Wajahku memanas. Bukan karena malu untuk ibu, tapi karena aku terkejut, aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya tahu dia sedang tegang, butuh dana segar, tapi aku tidak tahu jumlahnya sebesar itu, dan lebih parah lagi, aku tidak tahu itu berhubungan langsung dengan pengangkatannya sebagai direktur. Aku berbalik cepat ke arah Bagus. Dia berdiri kaku seperti patung, bibirnya terkatup rapat, matanya bergerak liar. Dia menatap ibuku, menatap Bapak Suryo, lalu menatapku seperti orang yang akan tenggelam mencari pelampung. Lalu dia tergagap, suaranya putus-putus. Aku berencana memberitahumu nanti. Satu kalimat itu saja sudah membuat jantungku seperti diremas. Nanti adalah setelah kursinya aman. Nanti adalah setelah dia selesai memanfaatkan bantuan. Nanti adalah setelah semuanya tidak lagi membutuhkan aku dan ibuku. Aku tertawa getir, tidak bisa menahannya. Tawa yang kering dan menyakitkan. Aku bertanya padanya di depan semua orang, bukan untuk mempermalukan, tapi karena aku benar-benar tidak mengerti. Nanti setelah selesai kau pakai lalu kau buang? Pertanyaanku membuat wajah Bagus pucat pasi. Dia berniat maju untuk menarik tanganku seperti biasa, tapi kemudian teringat sedang di tengah ruangan. Dia hanya berdiri di sana, tangannya terkepal hingga memutih. Ibu Ratna saat ini tidak lagi punya tenaga untuk berteriak. Wajahnya sepucat kertas, bibirnya gemetar. Beliau melirik ke sekeliling, melihat beberapa mitra bisnis menatapnya dengan dingin, melihat kamera masih menyorot, melihat ponsel-ponsel masih terangkat. Tiba-tiba beliau sadar, satu kata salah lagi, dan beliau akan menjadi bahan gunjingan di dunia bisnis. Dan di dunia itu, yang paling menakutkan bukanlah dimaki, melainkan direndahkan. Ibuku masih tidak meninggikan suara, tapi setiap kalimatnya penuh bobot. Beliau menatap Bagus dengan datar. Kamu takut dicap mengandalkan keluarga istri, jadi kamu diam. Kamu takut ibumu tahu kamu lemah, jadi kamu sembunyikan. Tapi kamu tidak takut ibumu menghina ibu mertuamu di depan semua orang. Setiap kata takut seperti sebuah tamparan. Bagus menunduk, tidak berani mengangkat wajah. Lalu ibuku mengucapkan satu kalimat yang membuatku merinding. Beliau mengatakannya bukan dengan nada mengancam, melainkan seperti menyatakan fakta biasa. Pagi ini, sebelum datang ke sini, saya sebenarnya sudah berniat untuk mencabut jaminan itu. Ruangan seolah menahan napas. Aku menatap ibu, jantungku berdebar. Ibu melanjutkan, suaranya sedikit lebih pelan. Tapi karena memikirkan putri saya masih menunggu. Saya ingin lihat, apakah keluarga ini masih tahu cara menghormati orang. Aku mendengarnya dan mataku perih. Ternyata ibu sudah dihadapkan pada pilihan besar sejak pagi. Ternyata ibu bisa saja menghentikan semuanya hanya dengan satu keputusan. Tapi ibu tetap datang, tetap mengenakan kebaya sederhananya, tetap diam sampai beliau dihina. Ibu datang bukan untuk pamer kekuasaan. Ibu datang untuk memberi mereka kesempatan agar tahu diri. Dan mereka, dengan tangan mereka sendiri, telah membuang kesempatan itu. Bapak Suryo, yang berdiri di dekat mikrofon, tidak lagi bersikap basa-basi. Beliau bertanya langsung, suaranya jelas seperti di dalam rapat. Jadi, bagaimana keputusan Anda, Bu Lestari? Pertanyaan itu seperti sebuah pisau, karena ia menempatkan segalanya pada esensinya. Ini bukan lagi soal keluarga, ini soal uang, tanggung jawab, dan reputasi. Semua orang paham, jika ibuku mencabut jaminannya saat ini juga, proyek akan macet, pengangkatan akan dibatalkan,
dan semua yang terlibat akan menanggung akibatnya. Kupikir ibu akan langsung menjawab, tapi beliau justru menoleh ke arahku. Tatapan ibu kali ini berbeda, bukan lagi tatapan orang yang melindungi, melainkan tatapan yang memberikan kuasa. Beliau mengucapkan satu kalimat yang membuatku gemetar sekaligus sesak. Ini kehormatanmu, nak, kamu yang putuskan. 4 kata itu seolah meletakkan sebongkah batu besar di tanganku, berat dan panas. Itu bukan hanya kekuasaan, tapi juga tanggung jawab. Aku berdiri di bawah sorotan lampu dan ratusan pasang mata, tiba-tiba merasa ditarik keluar dari peran menantu yang harus sabar yang selama ini kuterima begitu saja. Untuk pertama kalinya aku mengerti rasanya berada di posisi penentu. Aku bisa membuat keluarga suamiku hancur saat itu juga. Aku juga bisa memilih untuk menyelamatkan mereka, tapi tidak lagi dengan cara sabar yang lama. Apapun yang kupilih, aku harus bisa mempertanggungjawabkannya pada diriku sendiri. Apakah aku akan membiarkan ibuku dihina lagi? Pada saat itu, semua kekuasaan nyata ada di tanganku. Dan aku tahu, begitu aku membuka mulut, nasib Bagus dan ibu mertuaku akan berbelok ke arah yang tidak pernah mereka duga. Ibuku berkata, "Ini kehormatanmu, nak. Kamu yang putuskan," dan seluruh ruangan seolah menahan napas, menunggu aku bicara. Aku merasakan sorot lampu panggung begitu panas. Sementara di bawah sana, ratusan pasang mata meletakkan beban tak kasat mata di pundakku. Bagus, yang berdiri di sampingku, keringat membasahi dahinya, jakunnya terus naik turun. Dia menatapku bukan lagi dengan tatapan seorang suami, melainkan tatapan orang yang sedang berpegangan pada kursi yang akan jatuh. Dia mendekat dan berbisik memohon, suaranya serak. "Maya, jangan perbesar masalah ini, aku mohon." Aku menoleh menatapnya. Pada saat itu, aku tidak lagi melihat pria yang pernah menungguku di tengah hujan, tidak lagi melihat pria yang pernah berjanji tidak akan membiarkanmu direndahkan. Aku hanya melihat seorang pengecut yang takut kehilangan segalanya, dan siap memohon pada istrinya di depan umum. Bukan karena penyesalan, tapi karena panik. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku mengubah nada bicaranya. Perubahan yang jika tidak kulihat sendiri, tidak akan kupercaya. Ibu Ratna yang tadinya menunjuk-nunjuk dan meneriaki kami, kini wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Beliau maju selangkah, seolah takut didorong ke jurang. Beliau memaksakan senyum, suaranya hilang, besan, ini hanya salah paham, di sini ramai, kita bicarakan di rumah saja ya." Cara beliau memanggil besan kali ini tidak lagi terdengar angkuh, melainkan seperti orang yang memohon belas kasihan. Aku menatapnya lurus, tidak berteriak. Tapi setiap kata yang kuucapkan begitu tegas. "Tadi ibu bilang saya dan ibuku numpang hidup." Aku mengulangi kalimatnya agar beliau tidak bisa mengelak. Ruangan langsung hening senyap, keheningan yang menakutkan. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan Ibu Ratna. Apakah akan meminta maaf, atau mencoba menyangkal? Ibu Ratna melirik ke sekeliling, melihat tatapan Bapak Suryo sedingin es, melihat beberapa mitra bisnis berdiri seolah siap pergi, melihat bahkan MC pun terpaku tidak berani ikut campur. Beliau menelan ludah, tapi masih belum bisa mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Tepat pada saat itu, ibuku maju setengah langkah. Suaranya tenang tapi tajam. "Saya tidak perlu bicara di rumah, karena Anda sudah memilih untuk mempermalukan saya di sini." Lalu ibu menatap lurus ke seluruh ruangan seolah meminta mereka menjadi saksi. Beliau mengucapkan setiap katanya dengan jelas. "Saya akan menarik seluruh jaminan dan porsi saham terkait jika keluarga ini tidak meminta maaf secara terbuka." Begitu kalimat itu selesai, suasana seolah terbelah dua. Banyak mitra bisnis yang langsung berdiri, ada yang menoleh dan menelepon asistennya untuk memeriksa ulang semua risiko. Ada yang berbisik cukup keras untuk terdengar, kalau jaminan ditarik, proyek macet seketika. Aku melihat dengan jelas kekhawatiran menyebar seperti api. Para pebisnis tidak peduli siapa yang benar atau salah secara emosional, mereka hanya peduli satu hal. Apakah proyek akan gagal? Apakah uang akan macet? Apakah reputasi akan hancur? Bagus saat ini benar-benar berkeringat dingin. Dia menyeka dahinya, tapi tangannya semakin gemetar. Aku menatapnya,
Hatiku dingin sekaligus sakit. Dia sudah tahu posisi ibuku bisa menyelamatkannya, tapi dia tetap membiarkan ibuku dihina. Artinya, dia menempatkan harga diri keluarganya dan jabatannya di atas kehormatan aku dan ibuku. Ibu Ratna seolah didorong ke batasnya. Beliau berjalan cepat ke arah ibuku, mengabaikan fakta bahwa mereka ada di atas panggung, tangannya dengan panik meraih tangan ibu. Itu bukan lagi gerakan orang yang merasa superior, melainkan gerakan orang yang ketakutan. Beliau berkata tergagap, suaranya pecah. Saya emosi tadi. Tolong maafkan. Saya cuma salah bicara. Aku melihat pemandangan itu dan merasa sesak. Seseorang yang baru saja menganggap ibuku seperti sampah, kini memegang tangan ibuku seperti memegang pelampung, tapi ibuku tidak langsung menarik tangannya. Ibu menatap Ibu Ratna, suaranya tetap tenang. Anda emosi? Atau Anda memang terbiasa merendahkan orang lain? Pertanyaan itu membuat Ibu Ratna membeku. Beliau membuka mulut, tapi tidak bisa berkata-kata. Aku melihat di matanya saat ini ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kepanikan. Kepanikan karena beliau paham, jika ibuku mengangguk untuk menarik jaminan, bukan hanya pesta yang hancur, kursi direktur putranya akan jatuh malam itu juga. Mitra bisnis di bawah sana akan berbalik, bualan-bualannya akan menjadi bahan tertawaan. Dan yang lebih buruk, beliau akan diingat di dunia bisnis sebagai wanita bodoh yang merusak reputasi putranya sendiri. Bagus menoleh ke arahku, matanya memerah, suaranya nyaris tercekat. Maya, bilang pada ibumu jangan lakukan itu. Aku minta maaf. Aku menatapnya, perlahan mengajukan satu pertanyaan yang aku sendiri tidak menyangka bisa kuucapkan di depan umum. Mas minta maaf karena Mas salah, atau Mas minta maaf karena takut kehilangan jabatan? Bagus terdiam. Dia tidak bisa menjawab, dan keheningannya adalah jawabannya. Aku menoleh ke arah ibuku. Di dalam hatiku ada dua kekuatan yang saling tarik. Satu sisi ingin menghentikan ini agar tidak terlalu hancur, karena bagaimanapun Bagus pernah menjadi orang yang kucintai. Tapi sisi lain lebih kuat, mengingatkanku bahwa ibuku telah dihina, direndahkan, dijadikan bahan tertawaan. Jika hari ini aku kembali melunak, besok mereka akan kembali meremehkan. Mereka akan berpikir, cukup dengan beberapa kata maaf, lalu mereka bisa terus menjadikan aku dan ibuku sebagai tangga untuk mereka naiki. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menatap lurus ibu mertuaku, suamiku, lalu ke seluruh ruangan. Aku tahu aku tidak bisa bicara setengah-setengah. Untuk mengakhiri perlakuan ini, harus ada batas yang jelas. Dan aku sadar, hanya dengan satu anggukan dari ibuku, semua milik keluarga suamiku akan runtuh dalam sekejap. Bukan karena ibuku jahat, tapi karena mereka sendiri yang mendorong diri mereka ke sana. Pada saat itu, aku melihat dengan sangat jelas. Mereka tidak lagi berdiri di hadapanku sebagai keluarga, melainkan sebagai orang-orang yang sedang memohon sebuah keputusan. Dan keputusan itu, sebentar lagi, tidak lagi menjadi milik mereka. Aku melihat dengan jelas kepanikan di mata mereka. Tapi aku juga paham, jika hanya berhenti pada permintaan maaf pribadi, semuanya akan kembali seperti biasa. Ibuku dihina di atas panggung, maka kehormatannya harus dikembalikan di sana juga. Tidak ada kata nanti dibicarakan di rumah, karena mereka sendiri yang memilih mengubah pesta ini menjadi panggung untuk mempermalukan kami. Bapak Suryo Prakoso maju, mengambil mikrofon MC. Suaranya dalam dan tegas, tanpa basa-basi. Mohon maaf para hadirin, sejak saat ini, acara ini bukan lagi pesta perayaan. Ini adalah masalah reputasi dan etika seorang pejabat direktur. Begitu kalimat itu selesai, suara denting sendok dan garpu pun berhenti. Aku melihat beberapa orang di meja mitra bisnis saling pandang, seolah baru saja mendengar pengumuman darurat. Bagus mencoba tersenyum untuk menjaga muka. Dia merapikan dasinya, suaranya kering. Mungkin hanya salah paham. Ini masalah keluarga. Belum selesai dia bicara, darahku terasa mendidih. Setiap kali ada masalah, dia selalu menggunakan kata keluarga untuk menutupi keheningannya, untuk memaksaku menelan semua rasa sakit. Aku memotongnya. Suaraku tidak keras,
tapi begitu jelas hingga aku sendiri terkejut. Keluarga yang menghina ibu mertua di atas panggung lalu menyuruh istrinya diam demi jabatan, itu namanya keluarga? Setelah aku bicara, ruangan terasa semakin tegang. Aku mendengar seseorang di kejauhan menghela napas panjang. Bagus menoleh ke arahku, matanya terbelalak seolah tidak percaya aku berani mengatakannya di depan umum. Ibu mertuaku meledak untuk terakhir kalinya. Beliau menggebrak meja di dekat panggung. Suaranya kering bergema di tengah keheningan. Beliau menunjuk lurus ke wajahku, suaranya menekan. Kamu jangan besar kepala. Kamu bisa seperti sekarang ini juga berkat anakku. Beliau bicara seolah aku ini pengemis yang dipungut, seolah seluruh hidupku bergantung pada keluarga suami. Belum sempat aku membalas, ibuku angkat bicara. Beliau tidak berteriak, tidak berebut bicara. Beliau hanya menatap lurus Ibu Ratna dan mengucapkan satu kalimat pendek yang seperti paku menancap di udara. Tidak, putri saya bisa seperti sekarang ini karena dia punya harga diri. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku merasa ada tangan tak kasat mata menekan dadaku, sakit sekaligus hangat. Ibuku tidak mengatakan aku lebih hebat dari siapapun, beliau hanya mengatakan aku punya harga diri. Bagi ibu, itulah yang paling berharga. Bapak Suryo tidak membiarkan suasana menjadi ajang pertengkaran wanita. Beliau menoleh ke arah Bagus, suaranya setajam pimpinan rapat. Saudara Bagus, apakah Anda mengonfirmasi adanya jaminan dan struktur permodalan dari pihak Ibu Lestari? Jawab di depan semua orang. Aku melihat Bagus, wajahnya seperti kehabisan darah. Dia menatapku memohon, seolah berharap aku akan membantunya menenangkan suasana. Tapi aku tidak menatapnya. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang menarik tirai untuk menutupi kesalahan mereka. Bagus terpaku selama beberapa detik, lalu akhirnya terpaksa mengangguk. Satu anggukan itu saja sudah seperti pintu yang terbuka lebar. Seluruh ruangan langsung bergemuruh hebat. Aku mendengar suara kursi bergeser, beberapa tamu VIP berdiri dan langsung menelepon asisten mereka di tempat, tidak lagi peduli sopan santun. Hentikan penandatanganan, tunggu keputusan. Ada yang berbisik, tapi sampai ke telingaku. Kalau begini, risikonya besar. Reputasinya di mana? Ibuku menatap ke seluruh ruangan, lalu berkata dengan jelas, agar tidak ada yang salah paham. Saya menuntut permintaan maaf secara terbuka. Minta maaf kepada saya dan putri saya, dan minta maaf kepada semua orang yang telah direndahkan oleh kalian. Ibu tidak menyebut uang, tidak menyebut keuntungan. Beliau menyebut permintaan maaf, karena yang paling beliau inginkan saat ini bukanlah membuat seseorang kehilangan pekerjaan, melainkan mengembalikan keadilan bagi kehormatan. Aku paham, bagi ibu, jika hari ini mereka masih mempertahankan sikap merendahkan itu, meskipun proyeknya selamat, hidup kami akan tetap terinjak-injak. Ibu Ratna mendengar kata permintaan maaf terbuka, dan wajahnya berubah drastis. Sifat sombongnya seolah ingin meledak. Aku melihat bibirnya bergerak-gerak, siap melontarkan kalimat seperti, aku salah apa, jangan keterlaluan. Tapi tepat pada saat itu, Bapak Suryo menekan suaranya, tidak keras tapi seberat palu. Ibu Ratna, Anda sedang berada di tengah-tengah mitra bisnis, jangan membuat diri Anda menjadi bahan tertawaan. Kalimat itu seolah menutup semua jalan keluar bagi beliau. Aku melihat ibu mertuaku, beliau terjebak antara harga diri dan ketakutan. Jika beliau masih menyangkal, beliau akan kehilangan muka di depan semua mitra dan menyeret putranya jatuh. Jika beliau meminta maaf, beliau harus menelan kesombongan yang sudah mendarah daging seumur hidupnya. Aku berdiri di sana, hatiku luar biasa tenang. Aku tidak lagi gemetar seperti di awal, karena aku tahu, malam ini bukan tentang siapa menang siapa kalah, ini tentang batas. Batas antara kami dianggap sampah dan kami dihormati sebagai manusia. Bagus tidak lagi bicara soal dibicarakan di rumah. Dia berdiri diam, matanya memerah, napasnya terengah-engah. Dia sadar, satu kalimat salah lagi, semua yang ada di genggamannya akan hancur. Dan dia juga sadar, kali ini, tidak ada lagi yang bisa menggunakan keheninganku untuk menyelamatkannya. Ibu Ratna berdiri di sana, bibirnya terkatup rapat, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Aku bisa melihat dengan jelas beliau sedang terjebak. Jika meminta maaf,
beliau kehilangan status superior yang biasa ia pegang. Jika tidak, beliau menyeret putranya jatuh bersamanya. Tapi tepat saat semua orang menunggunya bicara, sesuatu yang lain terjadi, yang seolah merobek suasana di dalam ruangan. Dari belakang panggung, seorang gadis muda dari tim acara berlari tergesa-gesa, wajahnya pucat, tangannya memegang ponsel dan sebuah USB. Dia berjalan cepat ke arah Bapak Suryo, mendekat dan berbisik. Aku tidak mendengar apa yang ia katakan, tapi aku melihat raut wajah Bapak Suryo berubah seketika. Dari tenang menjadi dingin dan serius, keseriusan seseorang yang baru saja menerima informasi yang tidak bisa diabaikan. Bapak Suryo tidak banyak bicara. Beliau memberi isyarat kepada tim teknis, menunjuk ke arah layar LED besar di belakang panggung. MC yang berdiri di sampingnya juga terdiam dan mundur setengah langkah, seolah paham situasi sudah di luar kendalinya. Layar yang tadinya menampilkan gambar-gambar pesta tiba-tiba padam. Beberapa detik kemudian, yang muncul adalah tangkapan layar dari sebuah catatan internal, berbentuk percakapan grup dan daftar persiapan acara. Sebuah baris teks terpampang sangat jelas, menghantam mata semua orang seperti sebuah tamparan publik. 20,30. Panggil besan ke panggung. Singgung soal pakaiannya yang kampungan. Buat efek tawa massal. Aku terdiam, telingaku berdengung. Aku membaca baris itu lagi, dan lagi, seperti orang yang tidak percaya. Buat efek tawa massal. Artinya, mereka sudah merencanakannya. Ini bukan salah bicara, bukan emosi sesaat, bukan karena temperamen. Mereka telah menyusun rencana untuk menjadikan ibuku bahan tertawaan di tengah pesta, di depan mitra bisnis, kerabat, dan semua orang asing. Ruangan bergemuruh seperti ombak. Bisik-bisik kali ini bukan lagi penasaran, melainkan kemarahan dan keterkejutan. Aku mendengar seseorang nyeletuk, "Ya Tuhan, jahat sekali." Seorang pria di meja mitra bisnis mengerutkan kening, berkata seperti mengumpat pelan, "Benar-benar kotor." Beberapa wanita menatap ibuku dengan iba, ada yang menutup mulut seolah takut salah bicara. Aku berbalik cepat ke arah Bagus, jantungku berdebar seperti akan pecah. Aku bertanya padanya, suaraku tak terkendali lagi, "Mas bilang ini salah paham? Ini namanya salah paham?" Bagus pucat pasi, bibirnya bergetar, dia tergagap. Aku tidak tahu. Ibu yang mengaturnya sendiri. Kalimatnya yang putus-putus terdengar seperti usaha putus asa untuk melepaskan diri dari rencana kotor itu. Tapi tepat saat Bagus mencoba membela diri, ibu mertuaku, dengan tangannya sendiri, menghancurkan tiang penyangga terakhirnya. Mungkin karena panik, mungkin karena marah, mungkin karena sudah terbiasa merendahkan orang lain, Ibu Ratna tiba-tiba berteriak lepas kendali, suaranya yang parau menggema di seluruh ruangan. Aku lakukan itu untuk memberi pelajaran pada orang kampungan biar tahu diri. Kalimat itu meledak seperti granat. Aku melihat banyak orang terkejut, ada yang berdiri, ada yang saling pandang seolah tidak percaya seorang wanita tua bisa mengucapkan kalimat sekejam itu di depan umum, ponsel-ponsel yang merekam, seolah semakin tegak. Aku mendengar suara jepretan kamera berkali-kali. Semua orang paham, sejak saat ini, tidak ada lagi jalan untuk menyangkal, tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi emosi, ini adalah sifat asli. Aku menoleh ke arah ibuku. Kukira beliau akan gemetar, akan menangis, atau akan marah besar. Tapi ibuku tidak berteriak. Beliau hanya menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang tenang hingga mengerikan. Lalu ibuku berkata pelan, tapi setiap katanya setajam pisau. "Bagus. Kalau begitu hari ini, saya juga akan memberi Anda pelajaran, jangan pernah merendahkan siapapun." Mendengar ibu berkata begitu, tulang punggungku terasa dingin. Bukan karena takut ibu akan memperbesar masalah, tapi karena aku paham, ibu sudah melewati tahap meminta dihormati. Sekarang adalah tahap mengembalikan harga yang setimpal atas penghinaan. Ibuku sudah memberi mereka kesempatan untuk menjaga muka, tapi mereka sendiri yang membuangnya, bahkan menginjak-injaknya. Bapak Suryo mengambil mikrofon, suaranya tidak lagi basa-basi. Beliau berkata dengan jelas setiap katanya, seolah mengeluarkan keputusan di tengah rapat. Mulai saat ini, pihak grup perusahaan menangguhkan pengumuman pengangkatan.
Saudara Bagus Wijoyo akan dibebas tugaskan setelah sesi kerja ini selesai. Seluruh ruangan terdiam beberapa detik, lalu meledak. Bukan meledak karena gembira, tapi meledak karena terkejut. Sebuah pesta perayaan kenaikan jabatan yang berakhir dengan penangguhan di atas panggung adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bagus lemas seketika. Aku melihatnya seperti kehilangan seluruh tenaga, nyaris tidak bisa berdiri, harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Matanya terbelalak menatap Bapak Suryo seolah memohon kelonggaran, lalu menatap ibuku seolah mencari jalan keluar. Tapi tidak ada lagi jalan keluar, karena satu-satunya jalan permintaan maaf dan rasa hormat telah mereka hancurkan sendiri. Ibu mertuaku mulai benar-benar gemetar. Aku melihatnya mencoba berpegangan pada kursi, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Beberapa detik yang lalu beliau masih berteriak memberi pelajaran pada orang kampungan. Beberapa detik kemudian, beliau seperti orang yang kehabisan napas. Beliau melihat ke sekeliling, sadar tidak ada lagi yang berpihak padanya, tidak ada yang ikut menyoraki, tidak ada yang ikut tertawa. Hanya ada tatapan dingin, hinaan, dan keheningan yang seberat batu. Pesta ini resmi hancur. Bukan karena ibuku memperbesar masalah, tapi karena keluarga suamiku telah memilih cara yang kotor untuk menginjak-injak keluarga istri, dan mereka dihantam oleh kebenaran mereka sendiri, tepat di tempat yang mereka kira adalah puncak kejayaan. Keputusan penangguhan pengangkatan baru saja diumumkan, dan ruangan seolah runtuh. Tak ada lagi musik, tak ada lagi denting gelas. Orang-orang mulai berdiri, suara kursi bergeser terdengar gaduh. Mereka saling pandang dengan tatapan kaget dan waspada. Para pebisnis tahu betul, ini bukan sekadar insiden memalukan, melainkan sinyal risiko besar yang terungkap di depan umum. Bagus terpaku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersadar. Dia berjalan cepat ke arahku, mencengkeram tanganku, dan menarikku ke sudut dekat koridor yang lebih remang dan jauh dari kamera. Tangannya dingin, cengkeramannya begitu kuat hingga menyakitkan. Suaranya serak, nyaris menangis. "Maya, tolong selamatkan aku. Kalau aku kehilangan jabatan ini, habislah aku." Aku menatapnya, matanya memerah, tapi bukan karena penyesalan. Merah karena ketakutan. Aku menarik tanganku dari genggamannya, tidak dengan kasar, tapi tegas. Aku berkata perlahan, setiap katanya seperti sayatan. "Mas lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan istri dan kehormatan ibu mertua." Bagus membeku. Dia membuka mulut hendak membantah, tapi kemudian menelannya kembali. Karena dia tahu, kalimat itu benar. Jika dia benar-benar takut kehilanganku, dia tidak akan diam saat ibuku dihina. Jika dia benar-benar menghormati keluargaku, dia tidak akan menyembunyikan utang, jaminan, dan segalanya demi menjaga citra sukses mandirinya. Dia merendahkan suaranya, memohon. "Aku salah, aku minta maaf. Tolong bicara pada ibumu, bantu aku kali ini saja." Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Tawa yang dingin dan menyedihkan. Seorang pria yang baru saja berdiri di panggung menerima bunga, dipuji sebagai direktur baru, kini berdiri di sudut koridor memohon pada istrinya seperti memohon pelampung. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya bertanya satu hal. "Mas minta maaf karena Mas salah, atau karena Mas takut?" Bagus tidak bisa menjawab. Keheningannya seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Dan pada saat itu, ibu mertuaku ikut menghampiri. Ibu Ratna tidak lagi berteriak. Beliau seolah kehabisan tenaga, berlari cepat dan meraih tanganku. Nada bicaranya berubah 180 derajat. Suaranya memohon dan bergetar. "Nak Maya, tolonglah. Kasihanilah ibu, kasihanilah keluarga ini. Ibu cuma emosi tadi." Aku menatapnya, dan di kepalaku terngiang dengan jelas kalimat yang baru saja ia teriakkan di depan semua orang, memberi pelajaran pada orang kampungan biar tahu diri. Aku menarik tanganku, menatap lurus ke matanya, suaraku tenang hingga aku sendiri terkejut. "Waktu ibu menghina ibuku orang kampung, apa ibu pernah mengasihani siapapun?" Ibu Ratna tercekat. Beliau membuka mulut tapi tak bisa berkata-kata. Beliau ingin bilang salah bicara,
tapi salah bicaranya sudah terbukti sebagai rencana di layar, tidak ada lagi celah untuk mengubahnya menjadi sebuah kecelakaan. Sementara kami berdiri di sudut koridor, di atas panggung, Bapak Suryo masih menangani situasi seperti rapat darurat. Beliau memegang ponsel, melangkah ke depan mikrofon, lalu menyalakan pengeras suara, suaranya jelas, agar semua tamu bisa mendengar. Sebagai bentuk transparansi, tolong hubungi bagian SDM. Siapkan surat penonaktifan sementara untuk Bagus Wijoyo. Lakukan audit etika dan keuangan proyek. Setiap kata penonaktifan sementara terdengar seperti pukulan palu. Aku mendengar seseorang terkesiap. Aku melihat beberapa mitra bisnis saling pandang dan mengangguk, seolah sudah menduga langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, tamu-tamu mulai lebih banyak merekam dan memotret. Ada yang tidak terang-terangan, tapi cukup untuk menangkap setiap raut wajah panik Bagus dan Ibu Ratna. Beberapa gumaman sampai ke telingaku, bukan lagi bisikan penasaran, melainkan penghakiman yang dingin. Naik jabatan kok ibunya begitu, hancur, main kotor sama besan, siapa yang berani kerja sama lama-lama? Istri saja tidak bisa dilindungi, bagaimana mitra bisnis mau percaya? Bagus mendengarnya dan wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba dia berbalik ke arah ibunya, seolah tidak tahan lagi. Dia berteriak, suaranya pecah. Ibu puas sekarang? Ibu sudah bikin aku kehilangan semuanya. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kendali di depan umum seperti itu. Dia tidak lagi bisa mempertahankan topeng sopan santunnya. Apa yang disebut wibawa direktur lenyap seketika, hanya menyisakan seorang pria yang ketakutan dan marah. Ibu Ratna pucat pasi, tapi bukannya mengakui kesalahan, beliau bereaksi seperti orang yang terbiasa menyalahkan orang lain. Beliau menunjuk lurus ke arahku, berteriak, "Ini semua gara-gara istri kamu, gara-gara dia menghasut ibunya. Kalau bukan karena dia, tidak akan jadi begini." Aku mendengar kalimat itu dan tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kering yang menertawakan sikap tak tahu malunya. Aku menatapnya dan berkata terus terang, "Tidak perlu teriak-teriak, Bu. Ibu sudah biasa menyalahkan saya. Tapi hari ini, Ibu menyalahkan pun sudah terlambat." Bagus berdiri di tengah, seperti terkoyak. Aku menatapnya dan tiba-tiba mengerti satu hal yang menyakitkan. Dia lemah bukan karena ibunya terlalu kuat. Dia lemah karena dia memilih membiarkan ibunya mendominasi, asalkan dia bisa hidup tenang. Tapi saat jabatannya goyah, dia berbalik menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Dulu kukira dia hanya tertekan, ternyata dia penuh perhitungan. Suasana di ruangan sudah diambang ledakan. Beberapa panitia berlari ke sana kemari, ada yang mencoba menarik tirai, mematikan layar, tapi sudah tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlanjur terbuka di depan terlalu banyak orang. Reputasi Bagus dan keluarga suamiku hancur berkeping-keping di tempat, bukan karena ucapan ibuku, tapi karena rencana kotor mereka sendiri yang terbongkar. Aku menoleh ke arah ibuku. Beliau berdiri di dekat panggung, sama sekali tidak panik. Beliau tidak menatap kerumunan, tidak menatap ponsel-ponsel yang merekam, beliau hanya menatap lurus ke arah kami, tatapannya begitu tenang hingga membuatku merinding. Aku tahu, ibu masih menyimpan satu pukulan terakhir. Dan pukulan itu bukan untuk kepuasan, melainkan pukulan penutup untuk mengakhiri penghinaan yang sudah berlangsung terlalu lama. Aku melihat ibuku berdiri di dekat panggung, begitu tenang hingga membuatku takut sekaligus kagum. Beliau tidak terburu-buru. Tidak ikut dalam keriuhan, beliau hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Gerakan yang sangat lembut, tapi entah kenapa semua orang berhenti. Mungkin karena setelah apa yang terjadi, tak ada lagi yang berani menganggap ibuku besan dari desa. Mereka memandangnya sebagai orang yang memegang kunci kebenaran terakhir. Ibuku berkata dengan suara datar dan jelas, "Kau pikir cukup dengan minta maaf saja? Kau masih berutang satu jawaban padaku." Beliau memanggil kau, tapi bukan padaku, melainkan pada Bagus. Cara ibu memanggilnya membuatku merinding, karena itu bukan lagi panggilan antar besan, melainkan panggilan dari orang yang lebih tua yang sedang menagih pertanggungjawaban dari seseorang yang sudah kelewat batas. Bagus berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Dia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar, senyumnya miring. "Ibu,
Ibu bicara apa? Saya kan sudah minta maaf. Aku mendengar kata minta maaf dari mulutnya dan merasa hampa. Itu permintaan maaf untuk menyelamatkan diri, bukan karena sadar akan kesalahan. Ibuku tidak berdebat. Beliau membuka map ketiga dari dalam tasnya. Aku belum pernah melihat ibu membawa-bawa map ke pesta, dan aku belum pernah melihatnya menyelesaikan masalah dengan begitu terstruktur di depan umum. Beliau mengeluarkan sebuah dokumen dengan stempel dan tanda tangan di bagian bawah. Ibu tidak langsung menunjukkannya. Beliau hanya mengangkat kertas itu setinggi dada, menatap lurus ke arah Bagus seolah ingin memaku setiap reaksinya. Lalu ibu berkata perlahan, "Ini adalah perjanjian jaminan risiko. Isinya sangat jelas. Jika proyek mengalami masalah hukum, pihak penjamin akan menanggung tanggung jawab utama." Aku merasa jantungku jatuh. Aku berbalik cepat ke arah Bagus, pikiranku kalut. Aku bertanya, suaraku keluar begitu saja. "Kapan kamu tanda tangan ini?" Bagus pucat pasi. Dia menatapku, menatap ibuku, lalu menatap Bapak Suryo, matanya bergerak liar. Dia tergagap seperti orang yang baru saja ditelanjangi di tengah pasar. Aku hanya mengikuti saran tim legal. Biar proses pengangkatan cepat. Aku tidak pikir akan seserius ini. Jawabannya semakin memperlihatkan segalanya. Biar proses pengangkatan cepat. Artinya dia rela menandatangani apapun, asalkan jabatannya aman. Konsekuensinya dia berniat melimpahkannya pada orang lain. Saat itulah ibuku mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Suaranya tidak tinggi, tapi setajam petir. "Artinya, kau berniat menggunakan ibuku sebagai tameng hukum. Kau naik jabatan, sementara jika proyek ini gagal, ibuku dan aku yang masuk penjara." Begitu kata masuk penjara keluar, seluruh ruangan terkesiap. Aku mendengar dengan jelas seseorang berbisik, "Ya Tuhan." Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku berdiri seperti batu. Aku tidak menyangka masalah ini bisa sekotor itu. Bapak Suryo maju selangkah, wajahnya dingin. Beliau menatap lurus ke arah Bagus, suaranya tegas. "Saudara Bagus, Anda baru saja mengakui tindakan penipuan dan pelimpahan risiko. Tak ada lagi yang menganggap ini sebagai masalah mertua menantu. Ini sudah menjadi masalah hukum, masalah reputasi, masalah penipuan dalam kerjasama." Ibu Ratna saat itu benar-benar panik. Beliau maju seperti orang kalap, mencoba merebut dokumen dari tangan ibuku. "Tidak ada. Itu tidak benar. Jangan mengada-ada." Tapi ibuku tidak melawan. Beliau hanya sedikit memiringkan tubuhnya, menyerahkan map itu langsung kepada Bapak Suryo, seolah menyerahkan barang bukti kepada pihak berwenang. Gerakan yang ringan tapi tegas itu membuat Ibu Ratna kehilangan pegangan, terhuyung-huyung seperti orang yang tergelincir. Bapak Suryo menerima dokumen itu, menoleh ke asistennya, suaranya dingin. "Panggil tim hukum sekarang juga. Buat berita acara pemeriksaan di tempat." Mendengar kata berita acara pemeriksaan, ruangan kembali hening. Keheningan yang penuh ketakutan. Beberapa mitra bisnis saling pandang dengan tatapan serius. Aku paham. Di dunia bisnis, kata tim hukum yang diucapkan di tengah pesta berarti pintu kepercayaan sudah tertutup rapat. Bagus terduduk lemas di kursi terdekat, kedua tangannya menutupi wajah. Mulutnya bergumam seperti orang linglung. "Tidak, bukan begitu. Bukan." Tapi kata bukan saat ini hanya terdengar seperti rintihan orang yang tertangkap basah. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi marah. Perasaanku berubah menjadi dingin. Dingin karena aku sadar, pria ini tidak hanya lemah, tapi juga rela mendorong orang lain menjadi tameng demi ambisinya. Ibu Ratna menoleh ke arahku, matanya merah, menangis sambil berteriak. "Nak Maya, tolong bicara. Bela suamimu, dia tidak tahu apa-apa." Aku menatapnya, lalu menatap Bagus. Aku merasa kalimat "tidak tahu apa-apa" itu sangat tidak tahu malu. Tidak tahu apa-apa tapi menandatangani, tidak tahu apa-apa tapi menyembunyikannya dari istri, tidak tahu apa-apa tapi membiarkan ibu mertuanya dihina demi jabatan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang ku tahu akan menjadi titik balik tanpa jalan kembali. Dia bukan hanya mengkhianatiku, dia juga berniat mencelakakan ibuku. Setelah aku bicara,
ruangan seolah membeku. Tak ada yang menyela, tak ada yang tertawa, tak ada lagi yang menganggap ini sebagai keributan biasa. Semua orang paham, kebenaran yang baru terungkap ini sudah jauh melampaui sebuah penghinaan. Ini adalah perhitungan yang dingin, dan harga yang harus dibayar tidak akan berhenti pada sekadar kehilangan muka. Saat itu, aku melihat Ibu Ratna tidak lagi bisa berdiri tegak. Beliau terhuyung-huyung, tangannya mencengkeram tepi kursi, bibirnya memutih. Beliau sadar, kali ini bukan hanya jabatan yang hilang, tapi mungkin juga masa depan. Dan aku tahu, bagian selanjutnya adalah momen di mana mereka harus melakukan sesuatu yang seumur hidup tidak pernah mereka bayangkan, merendahkan diri untuk memohon jalan keluar. Seluruh ruangan tidak lagi riuh seperti sebelumnya. Setelah Bapak Suryo menyebut tim hukum dan berita acara pemeriksaan, suasana berubah menjadi keheningan yang dingin. Seolah seseorang baru saja mematikan semua musik dan tawa, hanya menyisakan suara napas berat dari mereka yang sedang menyaksikan sebuah keluarga runtuh di depan mata. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, terhuyung-huyung beberapa langkah, lalu tiba-tiba menangis. Air mata itu bukan lagi alat untuk drama, melainkan sesuatu yang keluar begitu saja saat seseorang sadar telah melangkah terlalu jauh dan tidak ada jalan untuk kembali. Beliau bersujud di tengah jalan dekat panggung, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Saya salah, saya mohon pada Anda Bu, mohon pada Maya, jangan dorong keluarga kami ke jurang. Permohonannya terdengar menyedihkan sekaligus ironis. Menyedihkan karena beliau benar-benar takut. Ironis karena jika bukan karena kejadian malam ini, mungkin beliau akan terus menganggap kami sebagai alas kaki. Bagus melihat ibunya bersujud, dan wajahnya berubah. Mungkin pada saat itulah dia benar-benar sadar bahwa segalanya sudah melampaui sekadar kehilangan muka. Dia maju, lalu ikut bersujud. Seorang pria yang belum genap 1 jam lalu menerima ucapan selamat sebagai direktur kini bersujud di hadapan ibu mertua dan istrinya di tengah ruangan yang penuh mitra bisnis, suaranya tercekat dan pecah. Aku minta maaf Bu. Aku minta maaf Maya. Beri aku 1 kesempatan. Dia mengucapkan kata kesempatan seolah itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Aku berdiri menatap mereka, tapi hatiku tidak merasa puas. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasakan kelelahan yang luar biasa, seolah baru saja melewati badai. Aku paham, mereka bersujud karena takut, karena panik, karena harga yang harus dibayar terlalu besar. Sementara pemahaman tentang kekejaman yang telah mereka lakukan pada ibuku, mungkin sampai saat ini pun belum terbentuk. Terkadang, orang baru sadar akan kesalahannya saat mereka mulai membayar harganya. Ibuku berdiri diam, tidak maju, tidak mundur. Beliau menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, tatapannya tidak marah, hanya ada ketenangan dari seseorang yang sudah cukup banyak makan asam garam kehidupan untuk memahami watak manusia. Lalu ibuku berkata, suaranya pelan tapi terdengar jelas, saya tidak akan menghancurkan siapapun hanya untuk memuaskan amarah. Kalimat itu membuatku tanpa sadar menghela napas, seolah tali yang mengikat dadaku baru saja dilonggarkan. Mungkin banyak orang di ruangan itu juga merasakan hal yang sama, mereka menunggu sebuah pembalasan, tapi ibuku tidak memilih jalan itu. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, matanya yang merah memancarkan secercah harapan, seolah berpikir hanya dengan menangis semuanya bisa dihapus. Tapi ibuku melanjutkan, suaranya lebih tegas, tidak meninggi, hanya pasti. Tapi saya akan mengambil kembali semua yang menjadi hak kehormatan keluarga saya. Ibu tidak bicara soal uang lebih dulu. Beliau bicara soal kehormatan. Bagi ibu, itulah yang paling parah diinjak-injak malam ini. Ibuku menoleh ke arah Bapak Suryo, lalu ke arah semua orang seolah meminta mereka menjadi saksi dan memberikan tuntutan yang jelas, singkat, tanpa basa-basi. Bagus menandatangani surat pengunduran diri, menghentikan semua keterlibatannya dalam proyek. Keluarga suami harus meminta maaf secara terbuka kepada aku dan ibuku di hadapan semua orang, dengan permintaan maaf yang tulus, tanpa dalih salah paham. Seluruh jaminan dan ikatan finansial antara ibuku dan perusahaan Bagus harus diputus seketika. Mendengar itu, banyak orang mengangguk. Ini bukan pembalasan dendam, melainkan penegakan batas.
Ibuku tidak menjebloskan siapapun ke penjara saat itu juga. Beliau hanya memotong tali yang hendak mereka gunakan untuk menyeret kami jatuh bersama. Ibu tidak membalas, ibu hanya mencegah bencana yang lebih besar. Bapak Suryo berdiri tegak, suaranya serius. Pihak grup perusahaan menyetujui opsi ini. Adapun dokumen yang mengandung unsur penipuan akan diserahkan kepada tim hukum untuk diproses sesuai aturan. Beliau bicara seperti seorang profesional yang bekerja sesuai prosedur, tanpa emosi. Tapi justru kata sesuai aturan itulah yang membuat orang takut, karena ini bukan lagi soal tawar-menawar. Bagus menunduk sangat dalam, tak lagi bisa berkata-kata. Sujudnya saat ini tidak membuatku luluh, hanya membuatku merasa kasihan. Kasihan pada diriku sendiri yang pernah mempercayai orang sepertinya. Aku menatapnya dan hanya mengucapkan satu kalimat, tidak dengan nada berat, tidak menyindir, hanya seolah menutup sebuah buku yang sudah terlalu usang. Mas ingin mempertahankan jabatan, Mas menginjak-injak ibuku. Sekarang sujudmu pun tidak bisa menyelamatkan kepercayaanku. Setelah aku bicara, aku tidak merasa lega seperti pemenang. Aku hanya merasa sangat jelas. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa disambung kembali hanya dengan permintaan maaf. Ibuku menggenggam tanganku. Tangan itu masih sehangat saat aku kecil dulu, tapi kini ada tambahan kekuatan dari seseorang yang baru saja berdiri membela anaknya. Aku dan ibu melangkah turun dari panggung. Di belakang kami, terdengar isak tangis Ibu Ratna, panggilan lemah dari Bagus, dan bisik-bisik seperti ombak. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak perlu melihat mereka hancur untuk merasa kuat. Aku hanya perlu tahu. Ibuku tidak lagi diinjak-injak. Sampai di mobil, barulah aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku bertanya pada ibu, suaraku serak dan bergetar. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini dariku? Aku masih belum pulih dari keterkejutanku. Aku tidak mengerti kenapa ibu bisa sekuat itu, bisa menjadi orang yang begitu berpengaruh, sementara selama ini yang kulihat hanyalah kesederhanaan seorang wanita biasa. Ibu menatapku, tatapannya lembut, suaranya ringan seperti angin. Karena ibu ingin kamu kuat karena dirimu sendiri, nak. Ibu tidak mau kamu hidup bergantung pada nama besar ibumu. Ibu sengaja mundur, memberikan ruang agar kamu bisa hidup dengan terhormat, berdiri dengan kakimu sendiri, menjadi tuan atas hidupmu. Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Bukan menggurui, hanya seperti curahan hati seorang ibu. Tapi hari ini, ibu harus menjadi kuat, agar kamu tidak diinjak-injak oleh kehidupan. Aku memalingkan wajah ke jendela. Kota Jakarta masih terang benderang, mobil-mobil masih berlalu lalang, orang-orang masih tertawa di suatu tempat, tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang telah berubah. Aku tidak lagi merasa malu karena ibuku sederhana. Aku hanya merasa bersyukur karena ibu memilih hidup sederhana agar aku tidak manja. Dan memilih menjadi kuat di saat yang tepat agar aku tidak terluka lebih dalam. Malam itu, aku mengerti satu hal yang sangat nyata. Tidak semua yang bersujud pantas dikasihani, dan tidak semua yang diam itu lemah. Ada orang yang diam seumur hidupnya hanya untuk menjaga kedamaian anaknya, tapi saat anaknya dihina, mereka bisa berdiri. Tak perlu berteriak, cukup dengan satu kalimat yang tepat, sudah cukup untuk membuat mereka yang merendahkan gemetar ketakutan.